Oke. Selamat malam. Kayak kita malam hari, Bro. Yes. Ya, karena siang kerja. Jadi malam. Kali ini kita akan balik lagi, Bro. Kita akan mengedukasi mereka, ya. Sekaligus menghibur biasanya. Menghibur juga, case by case. Ya nanti kita bakal teleponin satu demi satu, ya. Kita akan benahin keuangan lu. Tapi sebelum benahin keuangan, gue pengen lurusin satu pertanyaan, Bro. Kemarin ada yang tanya, kenapa, kan kita bikin aturan yang nomor 3 kan. Mereka tanya, kenapa pendapatan bukan pengeluaran? Nah, ada yang jeli itu. Banyak yang nanya ke gue soalnya. Yes. Pas di tangganya di Instagram, kenapa yang gue fokusin tuh dana darurat itu dari pendapatan bukan pengeluaran gini. Ya lu kalau mau dengerin financial advisor lu silakan ya pengeluaran. Tapi kalau gue pendapatan, karena pengeluaran tuh kecil, Bro. Lu bisa gaji 20 juta, pengeluaran 4 juta tuh ada. Gitu. Jadi di tangganya ya, gue itu bukan masalahin lu antara lu tuh nabung harus lebih besar gitu. Jangan cari yang kecil angkanya. Jangan cari lu gaji 20 juta terus lu pengeluaran 3 juta dan darurat lu cuma 6 juta gitu. 6 juta 9 juta mati lu nanti ya. Harus 20 juta ya dikali 3 itu minimal. Kalau bisa 6 bulan. Ya. Kalau bisa 12 bulan bahkan. Jadi gue selalu punya prinsip untuk dari pendapatan. Nah, ini kita telepon aja langsung kali, Bro ya. Setuju. Orang pertama ya, sekarang ini ada lumayan banyak kan hari ini, jadi kita akan langsung telepon ya. Orang pertama coba ditelepon. Sekarang kalian dengarnya udah enak nih, tenang. Yes. Halo, dengan siapa namanya? Ya. Robin. Erwin. Siapa? Iya, Robin. Robin. Oke, Robin. Awas ya, ada temennya Batman ini. Kamu temannya Batman, Robin, bukan? Iya. Oke, jelaskan permasalahan ya. kamu, Robin. Ya, jadi saya umur 34 ya. Ya. Pegawai swasta, ada istri, tapi istri tidak sekarang tidak bekerja ya, lagi mau nerusin kuliah. Ya. Mau nerusin kuliah kedokteran spesialis. Oke. Terus cash ada 200. Terus income-nya sekitar 15 sampai 20 per bulan. Ya. Cash berapa? 200 untuk kuliah. Oke. Terus untuk di investasi di kripto itu ada sekitar 300 ya. Oke. Untuk utang ada KPR rumah 500. Oke. Pertanyaan kamu apa, Robin? Pertanyaannya nanti nyusun strateginya supaya pertama kan targetnya supaya bisa kuliahnya bisa bisa tercapai, sama ya supaya kedepannya lebih bagus gitu. Oke, biaya kuliahnya berapa? Itu estimasi sekitar 400 ya, sampai 500. Oke, gue ulang lagi ya. Lu punya cash 200, lu invest di kripto 300. Lu punya KPR 500, lu harus bayarin kuliah bini lu 400. Iya, sekitar gitu. Tapi kan itu masih 4 tahun lagi. Oh, bayarnya. Oke. Kuliah di mana? Kalau kuliah belum masih baru mau masuk. Oke. Lagi daftar. Iya. Oke. Jadi tangga pertama 10 juta udah lewat ya. Punya hutang nggak yang kecil-kecil? Hutang yang kecil-kecil nggak ada sih. Ada sih sama keluarga 80 lah, sekitar 80. Karena kan selain kerja ada sampingan juga kita. Oke, itu lunasin dulu ya. Iya. Hutangnya lunasin dulu. 3. Berarti kamu cash 200 tuh cashnya di mana? Di tabungan aja kalau itu kan. Kamu kerja apa, Robin? Pegawai swasta di bidang konstruksi.
gaji berapa? 15 sampai 20. Kamu udah kerja berapa tahun? 10 tahun. Berapa? 10. Oke, 10 tahun dengan gaji 15 sampai 20. Berarti kamu harus punya minimal dana darurat berarti 60 juta kan? Sampai 120 juta. Nah, itu cash-nya kamu jadiin Iya. dana darurat. Taruh di RDPU dulu aja. Oke. Oke? Itu kan ada jadi 120 juta, 80-nya kamu pakai untuk lunasin utang. Halo? Oke. Oke. Profil Iya, resiko oke, kamu oke. apa, Robin? Profil resiko kamu apa? Tinggi mungkin ya. Karena kan mau ngejar itu. Berapa Biaya investasinya? hidup 300 juta nggak pas. tinggi. 300 juta pas investasinya. Iya, sekitar segitu sekarang lah. Iya. Kan terbagi-bagi ada. Sekarang di Bitcoin dan kripto lain kecil-kecil. Apa kripto kecil apa? Bitcoin, Hyperliquid sama itu apa? Ada Manta ada dikit. Oke. Jadi gini ya, Robin. Pertama, kamu harus trim posisi altcoin yang lain. Kalau kamu mau sisain Bitcoin mungkin 20-30%. Kamu mesti diverse, Robin. Beli indeks S&P 500 kamu beli, ada di portofolio. Sekarang kan geopolitik lagi jelek, emas itu bisa jadi opsi. Kamu mesti diverse di Iya. kondisi seperti sekarang. Nyerangnya, karena target nyerang kita itu cuma Oke. 10-15%. Lebih baik nggak hilang duit dibanding dapat duit. Ya, Oke, iya. oke. Hmm. Jadi Iya, iya. investasi kamu itu kamu diverse. Step 1 adalah 120 juta itu kamu taruh di dana darurat, 80 juta itu kamu lunasin hutang, lalu kamu lanjutin investasi. Nah, pertanyaan kamu mungkin nanti nextnya gimana caranya bayar 400 jutanya, itu kan masih 4 tahun lagi. Ya, jangan di touch dulu dana investasi kamu, dibiarin dulu. Oke, iya, Oh, iya. Oke, dari bro kakak gimana? Ya karena ini kan udah mendekati kita ngomong potensi akhir siklus di market ya. Dan buat teman-teman yang masih punya exposure, contohnya Robin tadi juga 300 juta dengan case yang dimiliki, yaitu bener-bener dalam masuknya market. Sehingga yang nggak ada salahnya mulai trimming posisi dan juga lihat alternatif lain untuk rebalancing asetnya. Dan ada waktunya kita jadi agresif, Ya, ada waktunya juga kita jadi lebih konservatif. Dan menurut saya ini waktu yang tepat sebenarnya untuk menjadi lebih konservatif dengan keadaan geopolitik dan juga keadaan potensi makro yang ya kita mungkin buruk ya bro. ya, kondisi sekarang kan lagi problemnya adalah geopolitik jelek, inflasi itu lagi naik ya, dan growth ekonomi overall di dunia itu lagi slowing down, including Indonesia ya. Kalau kita lihat lagging indicator seperti jumlah anak yang lahir aja itu udah bisa lo memprediksi kira-kira potensi pertumbuhan GDP ke depannya seperti apa. Dan secara makro ini bukan posisi yang bagus untuk lo overexpose di aset tuh ada dua ya, ada yang risky, ada yang non risky. Kripto, saham, properti, apalagi properti pakai leverage itu masuknya ke risky. Lo harus mulai bagi sebar ya. Oke, Prof. Oke, Oke. terjawab ya Robin? Iya, iya, iya. Oke, next ya. Oke, makasih. Ada yang bilang itu nge-lag banget, bukan nge-lag ya, itu suaranya dia. Iya, masuk juga. Ya. Iya, masuk suaranya. Nextnya. Ya, perkenalkan diri. Halo, selamat malam. Ya, Oke, sebelum kasih motif dengan waktunya. dengan siapa? Halo, selamat malam. Halo, bisa. Saya agak Oke, sebelum kasih motif dengan waktunya. Sebentar. Lu lagi nonton live juga ya, matiin Ya, live-nya. matiin dulu live-nya ya.
Oh, ini mantap. Oke. Sebentar. Udah. Oke. Kedengaran nggak? Iya. Halo? Ya. Oke. Sebenarnya nama saya Arya, umur saya 33 tahun. Halo? Iya. Ya. Oke, umur saya 33 tahun. Sekarang saya kerjanya freelance sebagai purchasing gitu kan, yang punya usaha kedai kopi baru mulai. Dulunya saya sempat kerja di luar negeri, di kapal pesiar, kurang lebih gajinya 2 digit, sekitar kurang lebih 8 tahun. Dan sekarang income-nya tuh cuma dari freelance bulanan sama dari hasil investasi saya. Gitu. Berapa income-nya? Income-nya kalau sekarang yang fix baru 2 juta dari yang freelance gitu kan, sama dari investasinya itu kurang lebih 500. Halo? Ya, lanjut. Oke. Terus saya punya dana darurat itu kurang lebih 1 juta yang diputerin sama om saya gitu kan, dengan imbal hasil itu kurang lebih 500.000 sekitar sebulan. Apa? Ulangi. Cuman saya punya dana darurat. Diputerin sama siapa? Omnya. Diputerin sama om saya. Diputer Ya, gimana? saya Om lu kan ngapain? memang- Diputer dimainin kah? Apa dia apa? Dia trading. Dia trading. Itu bukan dana darurat itu Robin, namanya dana goblok itu Robin. Arya tapi berkopi. Dana goblok itu. Darurat maksudnya darurat tuh bisa hilang gitu. Iya, itu darurat hilang tuh. Dimainin sama Om. Gimana kamu Robin? Oh gitu. Iya, lanjut. Ya pokoknya kemarin. Jangan Oke, ngomong, terus jangan gitu kan, kamu pakai klasifikasi yang gua taruh di sini kalau artinya beda. Ayo, lanjut. Oke. Nah, terus kayak gitu memang nggak ada, tapi memang subsidi gitu kan, utang nggak ada, tapi ada orang yang utang baru 50 juta gitu kan. Terus ada tabungan kurang lebih kurs dolar USD sama euro itu kurang lebih ada 70 juta, ada emas, terus ada juga di tabungan suku retail. Dan baru masuk di Bitcoin baru belajar main 100.000 itu di harga 117 sama 1699. Terus saya dulu punya sempat trading gitu kan, dan itu gold trade hilang 200 juta. Apa hilang berapa? 200 juta Di mana? trading. 200 juta di gold trade itu, jadi kayak ada kantor broker gitu. Kamu ini pecandu trading ya? Hah? Enggak sih, sebenarnya dulu maksudnya belajar trading karena pas covid gitu kan, jadi kan memang saya nggak tahu Trading apa gitu kamu kan. itu? Hilang 200 juta. Gold trade, Apa? gold, emas, Gold. Iya. Oh. SAU, XAU. iya. Belajar sama siapa kamu? XAU-XAU-an itu. Jadi itu dulu ada yang prospek, terus pas saya lihat gitu kan, ya saya masih minjem dulu gitu kan, dan ternyata make sense gitu kan. Ternyata PR-nya di sana bahwa kayak dulu kan dia selalu ngasih tahu info bahwa maksudnya ambil posisi di sini kayak gitu kan. Nah, ternyata dia pinternya saya baru tahu bahwa terakhir itu ngasih posisi seperti itu, yang dimana nanti harusnya posisi berlawanan gitu kan. Kalau dia saya kalah kan dia mesti kalah lagi, dia dapat mancing gitu loh. Wah, oke. Gini. Kalau pendapatan berapa? Dari mana? Freelance tadi. Kalau Freelance. Kalau sekarang itu cuma freelance ya, sama yang tadi dari hasil suku gitu kan. Karena untuk yang usaha kan masih belum jalan 100%. Masih butuh proses. Yang untuk yang tadi kopi itu kan masih masih 6 bulan. Ya. Uang kamu berarti ini apa jadi? Gitu. Bro kakak rekap dulu coba ya. Oke. Kamu 1 pekerjaan freelance. Oke. Iya, sementara ini. Iya. 2 kamu punya investasi emas 10 juta. Bukan. Tadi yang emas itu saya ada 20 gram. Terus sukuknya itu 140 juta. Oke. Gitu kan. Terus tabungan USD sama euro itu kurang lebih 10 juta. Berapa 140 juta itu apa? Sama tadi. Kamu ini ngawur ya? Kamu ngomong sendiri, kamu ini udah dicatat kok. Iya. Kamu make ini? Hah? Make kamu? Enggak, beneran. Ini saya lagi di kafe. Lagi Oh. ngertiin saya. Kok kamu bisa berubah? Kamu ini udah dicatat kok. Enggak, bener kan ini saya. Oh, udah ganti, matiin. Ngawur. Yo. Ya, jangan kayak gitu ya, belibet. Nih, gua kasih pokoknya lu kalau nelpon gua nggak jelas, mau ngasal di kafe ambil nyimeng, gua matiin teleponnya.
Iya, berubah-berubah itu kan. Ini orang ditulis emang kita orang goblok apa? jangan kayak kita kira kita sih bisa berdua di sini orang goblok gitu. Satu, dana darurat dikelola Om itu udah ngawur ya. Itu Iya. pasti ngibul orangnya. Gue udah tahu dari dia ngomong XAU tuh udah pasti orang tolol. Kenapa? Karena kalau gold ya orang belinya GLD ya. Iya. Ray Dalio tuh belinya GLD ya. Spider punya ETF. Gak ada orang pinter yang gue tahu mainnya XAU tuh orang tolol semuanya ya. Jadi itu ajaran sesat tuh, ajaran Indonesia tuh. Nggak ada, lu coba deh beli kayak lu ke JP Morgan terus kayak gue mau beli XAU bang, ditampar keluar lu bang. Nggak ada, ya. Nggak ada. Oke, next question. Semoga ini nggak nyimeng nih. Halo. Ya. Namanya siapa? Halo? Halo, kalau saya terdengar jelas? Ya, Ya, terdengar jelas. Oke. Saya Sena, usia 31 tahun, Ya, bekerja di dalam pemerintahan. ya, Penghasilan rutin saya per bulan sekitar 11 sampai 15 kalau maksimum. ya. Kemudian sudah ikut Bang Timothy Ronald juga nih dari 2022 awal warung Bitcoin. Ya, Baru join member AC di Maret ini ya. ya. Kemudian tabungan saya itu sekitar 400 jutaan itu bisa di rekening ataupun di deposito gitu. Kemudian 70 jutanya ada di reksadana. Reksadana apa? 300 reksadananya ada pasar uang, reksadana pendapatan tetap dan Nggak, indeks, tapi mayoritas di RDPU sama pendapatan tetap. Campuran itu. Iya, tapi Jadi nggak 70 di jutanya aplikasinya satu reksadana? harus milih 3 gitu sih, Bang. Oh, Oke, jadi 70 juta dibagi 3. Ya, jadi mayoritas mungkin 10 jutanya itu hanya di indeks, sisanya di RDPU dan RDPT. Indeks apa? Indeks 30 atau Serikati atau luar negeri? IDX 30. Oh, oke. Terus Lanjut. lanjut. Kemudian ada sekitar 300 jutaan di kripto. Kalau total pernah profit juga, maksudnya yang sudah di-realize itu sekitar 30, yang unrealized-nya sekarang ada 50. Jadi kalau kita kurangin unrealized, kira-kira sekitar 300 di kripto gitu, Bang. Oke. Nice. Kemudian ada side hustle juga, setahun mungkin bisa dapat 70 sampai 100 juta per tahun gitu Oke. ya. Saya hasil apa? Pertanyaan, ya gimana? Side hustle apa? Oh, bidangnya sebenarnya sama ya, saya di oil and gas tapi konsultan gitu. Oh. Oke. Nah, pertanyaannya, apakah pembagian portofolio saya itu udah tepat di saat makroekonomi yang fluktuatif gini ya, apalagi saya sudah coba beberapa instrumen gitu, baru Bitcoin dan kripto ini yang ataupun saham US ya, mungkin di 300 juta tadi ada saham Nvidia sih salah satunya. Oke, jadi 300 juta Nah, nggak itu cuma yang- kripto ya? Kripto dan US stock. Iya, ada mungkin ada US stock, itu cuma Nvidia aja sih yang saya pegang. Nah, itu cuma itu yang menurut saya profitable yang signifikan gitu dibanding instrumen lain. Nah, rencananya mungkin kan 2 tahun atau 3 tahun itu saya mungkin ada rencana nikah, atau mungkin kalau planning lainnya punya rumah, tapi saya nggak pengen KPR sih. Ya. Nice. Nah, itu pembagian instrumen investasinya apakah di yang masa yang lagi geopolitika lagi naik turun ini itu kita pisahkan dulu, atau trimming seperti kata Prof. Kalimasada, Ya. pindahkan dulu ke aset yang lain atau emas atau seperti apa, atau bagaimana gitu. Pengennya mencapai miliar di 1 atau 2 tahun lagi lah. Mungkin dari penghasilan mungkin cukup ya. Ya. Oke. Itu aja sih. Ini sebenarnya portofolio kamu lumayan balance ya. Jadi kamu saya rekap sedikit ya. Gaji 11 sampai 15 juta. Ini berarti kerja sudah Iya. lama, ada side hustle juga di oil and gas. 400 juta itu di rekening deposito, 70 juta bagian reksadana pendapatan uang, pasar uang, pendapatan tetap, dan IDX30 itu di 10%. Kripto sama US stock ada 300 juta. Ada side hustle 70-100 dan 2-3 tahun ada target mau nikah dan gak mau KPR. Nah, tapi kalau kemampuan kamu cari rumah di daerah mana?
Saya tinggal di Jabodetabek ya, mungkin Oke. sekitar pinggiran Jakarta atau Depok atau Tangerang atau Bogor lah, mungkin paling jauh ya. Oke, untuk kemampuan untuk membeli rumah sebenarnya kamu masih belum punya kemampuan untuk beli rumah ya secara cash. Jadi kalau kamu emang nggak mau ada niatan KPR, nggak ada yang salah dengan kontrak. Ya. Setuju. Jadi nggak ada salah sama sekali. Kamu antara mau di apartemen atau di rumah itu preferensi ya, apartemen atau rumah. Tapi intinya ngontrak tuh nggak ada yang salah. Kamu punya mobil? Oh, mobil belum. Mobil belum. Oke. Oke. Good. Ini lumayan gampang ya. Jadi yang pertama, yang IDX30-nya itu kamu balikin aja. Jadi pasar uang atau pendapatan tetap. Karena pendapatan tetap kamu pasti naiknya lebih tinggi kan dari IDX30 kamu? Betul lah, Iya. DX30-nya masih minus sih. Iya pasti. Justru masih minus ya, betul sekali. Dan kamu bayar manajemen fee itu. Kamu pakai Iya, apa? Pakai betul, BNI punya ya? Iya betul ya, Ah, BNI iya. AM IDX30. Bisa sulap gua. Ya. Gua bisa mentalis nih. Kalau di keuangan tapi ya. Jadi jawabannya adalah jual dulu IDX30-nya karena itu makan manajemen fee dan itu gampang banget bikin sendirinya. Gua nggak akan pernah saranin orang untuk beli produk itu sih. Yes. Satu itu. Kalau mau index fund, kamu di luar negeri. Nah, sama posisi Nvidia kamu, gue kurang suka karena Nvidia itu, Terlalu beresiko sekarang ya. iya, gue setuju sama bro kakak. Bubble. Nvidia tuh too risky dan kripto tuh udah risky ya. Jadi kalau kamu Ya. tambah Nvidia lagi, it's too risky. Gue akan split kriptonya, ya. 300 juta kripto itu bisa di split. Mungkin kalau di kondisi seperti sekarang, 100 Jual juta, 50% ya. iya, 100 juta itu bisa di Bitcoin bro. Ya. 100 juta bisa di Bitcoin, 200 itu bisa di Gold mungkin ya. Dia kan ada akses nih bro buat beli Iya. Nvidia. Dia kayaknya belum biasa untuk gold bisa opsi. Yes. Kalau kamu ada bisa beli GLD kan beli GLD. Tapi itu kan lebih timely. Nah, kamu kan pasti bukan investment profesional kan? Kamu mau yang bisa ditinggal kan? Iya, karena kesibukan kerja sih. Oke. Mungkin agak sulit juga. Oke. Kalau gitu simple sih menurut gua. Jadi 300 jutanya menyerangnya itu yang dibagi. Ya 100 juta itu kamu beli Bitcoin, 100 juta kamu bisa beli gold, ya. 100 juta itu kamu bisa beli 2 indeks sekarang. S&P itu gini, S&P itu problemnya adalah dia highly concentrated di US. Sedangkan kondisi sekarang, latest report dari MSCI yang gue baca, emerging market tuh masih murah sebenarnya. Emerging market dan US itu kemahalan. Jadi jawabannya lu harus beli index fund yang lebih diversified. S&P kan cuma 500 saham US tuh. Lu beli namanya VT, Vanguard Total World Index. Itu ada sekitar 8.000 sampai 9.000 saham di situ. Jadi itu kamu bisa beli itu. Ya, 100 juta tadi di Bitcoin, 100 juta bisa di gold, 100 juta bisa di indeks dunia. Kalau kamu nggak bisa ketemu yang Vanguard punya, itu banyak. Ada namanya MSCI punya. Jadi itu kamu bisa banyak kok platform-platform yang bisa udah kerjasama yang besar di Indonesia. Itu bisa akses biasanya. Kamu cari aja ETF-nya indeks dunia. MSCI ACWI itu juga ada, MSCI World Index itu ada, Vanguard Total Stock Market dunia itu juga ada. Banyak opsinya. Nah, kalau misal side hustle, ya pertahankan ya bro ya. Side hustle. Setuju. Dan- Ditingkatkan cenderung. Iya, dan 2-3 tahun mau nikah, kalau dengan kondisi keuangan kamu sekarang ya preferensi ya kalau bisa nggak terlalu mahal ya jangan ya bro ya. Bener. Cari cewek yang nggak matre berarti ini. Iya, cari yang 200 juta lah, 150 gitu. Udah punya cewek ini Robin ini. Iya, bukan sorry. Sena. Sena. Kayak mobil nih, Sena. Belum. Iya. Belum sih. Jadi masih bisa diperpanjang lah. Nggak bisa perpanjang. Enggak, kalau lu gini, kita kan orang walk the talk ya. Gua kan belum nikah nih. Kalau dia berapa kira-kira menurut lo biaya nikahnya dengan kondisi kayak gini? At least ya kamu harus dengan keadaan sekarang ya punya liquid 1 miliar lah. Harusnya ya minimal. Harusnya. Karena masih juga ya tabungan dan semuanya memang liquid saya 1 miliar. Tapi harusnya tabungannya bisa sampai 1 miliar liquid. Ya. Plus itu tadi 300 juta di kripto ada Nvidia terlalu Udah gini loh, Risky. udah high risk. Kita ngerti. Benar. Porto lu tuh lumayan barbel sebenarnya. Karena Iya. dana darurat lu udah berlebih sebenarnya. ya. Dan itu which is itu good. Itu very good, itu nggak masalah. Tapi kalau dalam segi nyerang yang buat 10-15% ya itu agak over apalagi kondisi seperti sekarang. Karena gini, orang tuh udah nggak cari Nvidia. Kenapa? Karena Nvidia itu cuma wrapper dari Taiwan Semiconductor sebenarnya. Yes. Dan Taiwan Semiconductor ini cuma wrapper dari ASML. Nah orang tuh udah cari application layer kayak misalnya gue belinya Palantir itu gue nggak akan masuk Nvidia. Terlalu mahal. Nvidia tuh too expensive. Dan nanti Cina kan ada waktunya perusahaan-perusahaan Cina tuh ngalahin Nvidia. Jadi menurut gue Nvidia is not the right bet untuk
Plus Lu ya ambil. sekarang Nvidia juga PI 60-70 ya, Oh jadi iya. kayak overly valuated ya, Over. dengan keadaan yang ada sekarang. Jadi mungkin buat Sena ini punya sedikit exposure ya, 100 juta mungkin ke precious metal. Ya, bisa. Bisa mulai punya exposure di gold. Tingkatin lagi ya pendapatannya yang terutama set income. Ya. Dan kamu pede banget punya target nikah tapi belum ada pasangannya, gimana nih. ini bro? Ya, ini gimana nih makanya nih. Itu kayak Udah predictable lah. Dia udah predik, Iya. kita mau nanya kayak gue predik indeksnya tadi apa dia. bener. Tapi calonnya belum ada ya, nggak ada salahnya ya mulai punya exposure juga bro ya ke Iya. calon istri masa depan. Karena Iya. itu penting juga, itu investasi juga loh. Betul. Karena kalau misalkan kamu begini terus ketemu cewek yang nggak sevisi sama kamu, Bisa berantakan loh. ya kan? Yang kamu Tiba-tiba dapat- minta ini bro, nikah gitu Iya. kan, sama kadonya seri 3 gitu. Bener. Gimana? Sulit ini. Ini tangga kamu soal udah nomor 4 loh. Bener. Kamu udah rawan bagian nyerang jatuh nih. juga. Iya. Tempat tuh rawan jatuh, Bukan. udah tinggi. Udah masuk baru kan kita bilang jadi 1 2 3 tuh di luar. 4 Iya. tuh masuk ke hutan. Kamu tuh udah dalam hutan. Yes. Kamu harus cari pasangan yang tahu kamu tuh mau main di hutan. Bukan. Nah, Itu kenapa iya. jelek tuh kesannya tuh. Iya. Jadi kamu harus ketemu pasangan yang tahu kamu tuh mau masuk bareng ke hutan, mau berperang bareng gitu di hutan. Yes. Jangan kamu cari pasangan yang kamu bawa ke taman kanak-kanak. Itu 1 2 3 tuh. Damn. Taman kanak-kanak sebelah. Kamu cari pasangan yang siap nih masuk hutan. Iya, ini kalau main di udah- hutan beda lagi tuh, Bro. Rawan jatuh ini, zona-zona yang Iya. harus ini bro, play defense ya. Karena gini, even orang yang kaya ya banyak yang mati di 4 loh. Ya udah Setuju. mau OTW kaya. Ya, Kayak gue juga dulu pas mau OTW kaya gue mati di 4. Dia juga pasti kesandungnya di 4. Semua orang tuh kesandung pasti di 4. ya. Sebelum dia punya yang nomor 5, beresin 6 sampai itu ke 7. Paling sulitnya tuh dari 3 ke 4 dan 4 ke 5 sih. Itu yang sulit tuh. 4 ke atas tuh sulit. Lompatnya jauh. Boleh nanya lagi nih Ya, boleh, untuk boleh. mastiin aja. Jadi kan yang tadi Nvidia itu sekitar kalau sekarang tuh profitnya sekitar 38% ya. Direalisasi. Itu kita Iya. take profit. Bilang thank you Jensen Huang Take realisasi. Iya, lebih baik take profit daripada take picture. Jangan take picture kamu. Itu kita take profit semua Prof apa Semua trimming semua seperti ganti itu, indeks. Prof? Semua ganti Iya. indeks. Karena kamu bukan profesional Oke. stock picker. Kamu aja kerjanya oil and gas. Yes. Ya kan kamu kerja di pemerintahan, kamu ada side hustle di oil and Iya. gas. Lu nggak ada waktu ngeliatin Ini Nvidia. di market cuman turis dia. Iya, lu cuma turis. Iya benar nah. Iya kadang-kadang kan? ya. Lu cuma turis di sini. Karena kalau misalkan udah profit, Iya. cuman take picture nggak take profit, ntar Betul. pusing minum tequila jadinya. Bener. Stres jadinya. Bener. Iya kan? Jadi jangan ya. Apalagi keadaan makro dunia sekarang juga ada Betul. potensi ya. Kita ngomong perang di semua penjuru Betul. dunia, jadi ya nggak ada salahnya tuh. Pasti kepukul duluan tuh. Iya. Nvidia. Iya. Sena. Kamu beli Nvidia kenapa? Coba gue tanya deh. Kenapa kamu beli Nvidia? Satu sebenarnya ini yang langsung sama yang kita lakukan ya, maksudnya software yang kita pakai di sini Ya. tes langsung gitu, jadi udah pasti kepake terus, apalagi data centernya di pakai Nvidia juga gitu. Di data center di mana? AI-nya sih kalau saat ini yang mendukung software itu hanya Nvidia salah satunya Oke. ya untuk yang biasa kita kerjakan gitu. Oke. Apalagi yang kamu tahu tentang Nvidia itu apa? Ya mungkin sedikit-sedikit sih kayak AI. Saya juga lagi belajar. Mungkin siapa tahu bisa jadi side hustle belajar AI ini di Oke. buat tambah-tambahan gitu. Laporan keuangannya kamu buka 10K filings ya. Nah, itu 13 filings ya. belum sih, enggak sih kalau itu emang enggak profesional di Nah, situ gitu. Perusahaan seperti Nvidia itu biasa kalau matriks yang paling dilihat oleh analis itu udah pasti trailing 5 tahun return on equity-nya. Karena dia harus bisa balikin kan capital yang dikeluarkan untuk dia bikin semua barang-barangnya dia. Sama seperti Apple sebenarnya cara valuasinya. Jadi walaupun dia PI-nya tinggi, kamu tahu nggak 5 tahun terakhir rata-rata return on equity-nya? Jangan nyari Kurang dulu. tahu sih. Nah, berarti kamu harusnya jual semua sahamnya. Plus ya kalau kita lihat sebenarnya juga Nvidia ya technical wise di weekly chart Ya. udah di area 150, plus S&P juga ada di area 6000 potensi resistance. Dan keadaan dengan berita-berita perang ini ya, jadi dipertimbangkan untuk melakukan rebalancing portofolionya ke sesuatu yang lebih safe ya bro. Ya, setuju. Karena Setuju kalau sekali. kamu udah cukup sebenarnya ya, tinggal cari pasangan yang tepat aja buat manage ini sebenarnya. Iya. Jadi kamu harus mengakui ke diri kamu, saya bukan profesional investor, ya kan? Karena punya banyak pekerjaan lain. Kamu
jangan serakah untuk mencari alpha di market, mainlah beta. Beta itu apa? Indeks. Indeksnya cari di luar negeri ya. Kalau mau indeks lokal boleh. Tapi menurut gua kalau indeks lokal tuh gini. Kayak IDX 30. Itu saham yang bagus di situ cuma ada 4. Gitu. Jadi kamu beli kayak 26 kurang bagus yang lain ya. Gua mau pakai bahasa yang jelek tapi kurang bagus yang lain. 26 ya. Yes. Jadi nggak bagus ada begituan di porto kamu. Itu kamu kayak belanja di supermarket, kamu cuma butuh telur sama butuh susu, tapi dia beli semua bro. Iya. Sosis so nice ya dibeli. Bener. Ya. Ya setuju tuh. Kacangnya Jadi terlalu dibeli. banyak aksesoris. Cuman ya daripada orang-orang secara umum, kamu Sena ini udah lebih bagus lah ya. Kamu udah top 15% mungkin ya orang di 10 Indonesia. lah. 10% ya. Iya, Jadi top 10%. ya chat ya, W Sena ya. Ya, W Sena. W Sena. W Sena. Thank you Sena. Oke, thank you. Berarti Timothy dan Semoga Mas Ada. membantu. Yes, semoga membantu. Oke, jadi Sena ini sebenarnya nggak ada yang salah dengan yang dia Yes. kerjain. Cuman dia harusnya menelan bahwa tadi turis ya itu kata-kata paling bagus tuh, kata-kata paling benar. Ya. Ya, kata-kata paling benar ada kalau lu di market turis, gua tanya pernah buka Iya. laporan keuangan nggak? Terus lu gimana caranya? Lu mau beli perusahaan nih, itu kayak gua gitu, gua mau beli Holy Wings tapi gua belum pernah buka laporan keuangan. Itu Iya. something yang wild teman-teman. Tapi Bang, ini gimana? Ya. Liar itu. Liar itu. Lu beli saham, gua tanya pernah Iya. buka laporan keuangannya? Enggak pernah. Kenapa? Karena software-nya gua pakai luar biasa itu. Tapi Bang, Jangan, teman-teman, ya. Jangan. Beli saham ini kenapa? Oh, karena ini si dia ngomong ini. karena biasanya bro, saham-saham yang basic mereka beli itu kalau mereka download ya aplikasi brokerage yang saham di Indonesia itu di pop up di atas gitu kan. Oh. Kayak iya, Apple iya. gitu kan, Apple, Baik. Apple. Karena apa? Karena saya pakai Apple kan nggak gitu kan? Iya, benar. Itu kan kayak kenapa kamu beli Apple? Karena saya pakai Apple Karena gitu. ini Apple. Enggak gitu. Terus harus belajar gitu. Yes. Fundamentalnya seperti apa, cara analisnya bagaimana, dan yang kita lihat bukan di level yang bijak ya, apalagi untuk nambah. Ketika udah dikasih profit sama Jensen Huang, salamlah Bener. tangannya, jabat tangannya, take profit, go home, beli indeks. Gimana saran lo untuk Sena bro, orang-orang seperti dia? Kalau dia tinggal Ya cari kalau pasangan. udah dikasih profit sama Jensen Huang, ya jangan dibuang ya. Nah, dikasih profit sama Jensen Huang, jangan dibuang. Nanti malah ini di kesampingin profitnya. Bener. Terus ngejar sesuatu yang nggak pasti, revenge trade, akhirnya keadaan nggak pasti, tambah rugi, Betul, ya kan? betul. Jadi ya memang di market ada kalanya kita realistis bro, apalagi kalau teman-teman main game individual stock ya, dengan stock picking seperti itu ya. Ya, itu fallacy Miss sih banget bro. loh. Iya. Fallacy itu gua kasih tau ya, untuk pick individual stock itu very very hard. Very very challenging. Kayak gua nyari Palantir tuh risetnya panjang banget. Ya. Dan lu nggak pernah buka laporan keuangan, lu nggak tahu bahkan Nvidia itu ngapain. Lu nggak tahu matrix paling dasarnya. Gua rasa jangan sih bro. Yes. Jangan even coba gitu. Jangan even coba Benar. untuk kayak gue bisa analisa, karena lawan lu ya orang-orang yang profesional yang bukan turis. Karena di market itu ada yang namanya beginner's luck. Iya. Kita mungkin ngerasa kayak punya fallacy, saya coba-coba saham Iya, US gitu kan. Terus ada pop up di favorit gitu Nvidia Iya. dibeli naik 43% terus ngerasa kayaknya saya bisa nih jadi Michael Buring. Jangan gitu Nah, ya. jangan gitu ya. Itu namanya kayak apa itu bro? Itu namanya Overconfident ya. overconfidence, Overconfident kena bias. Dunning-Kruger itu. Iya, nanti Dunning-Kruger. at some point kamu ngerasa apa 400 juta aku masukin semua ke saham. Oh iya, nanti gini. Tahun ketika depan Nvidia tinggal double, setengah. iya, lu masukin semua, habis itu lu kebakar. Jangan kayak gitu. Yes. Lu harus akui bahwa oke, kalau lu turis, lu jadi turis. Kalau lu emang mau jadi profesional, ya jadi profesional. Lu jangan tiba-tiba kayak ke lapangan pemain basket main IBL terus lu kayak ayo gua main dong lawan lu, udah Bener. pasti kalah gitu. Karena apa sih yang turis lakukan ya kan? Short trip 1 minggu ya kan, foto, terus udah habis itu Ya, pulang. pulang. Kamu nggak ngerasa karena kamu jadi turis terus kamu bisa aku ngerti Turki nih, terus coba iya tinggal di bener. sana sebulan gitu. Enggak gitu. Turisnya Diculik turis. lu ntar. Diculik lu. Ditodong lu di sana ya. Iya. Oke, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Ini gua gara-gara yang tadi siapa tuh yang nyimeng itu panas. Ngomong kok ngawur, dikira gua orang bego kali. Alfian, tangkap Alfian. Tadi gua kedinginan di sini, panas gua ini. Itu belum diangkat tuh sama dia.
Ya, halo, namanya siapa? Oke. Baik, nama saya Wan. Wan. Di Wan. sini saya ya benar. Saya memiliki 2 pertanyaan ya apabila ada waktu lebih untuk dijawab semua ya. Pertanyaannya itu mengenai masalah internal pribadi dan juga ada eksternal. Yang pertama yang internal dulu ya. Saya jelasin dulu kronologi singkat tentang diri saya. Umur 21 tahun, pekerjaan saat ini di bagian accounting keuangan di luar negeri. Skill saat ini yang saya miliki mungkin seperti akuntansi, marketing, bagian codingan, editing juga ya gitu. Ya, kerja di mana? Posisi saat ini saya kerja di bagian accounting keuangan di luar negeri. Iya, Sekarang perusahaan kamu apa? di mana? Perusahaan apa? Negara apa sekarang? Oh, sekarang saya di Indonesia lagi mengambil cuti. Oke. Oke. Negaranya apa kalau boleh tahu? Negaranya di Thailand. Oke, firm apa? Gimana? Accounting firm apa? Di bagian junior accountant, bagian pencatatan dan pengeluaran di bagian perusahaan gitu. Oke. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Baik. Di sini posisi saya sebagai generation sandwich ya. Apa? Sandwich Income generation. Oh, sebagai oke. generation sandwich. Oke. Income kotor bulanan saya itu mungkin di sekitar 20 sampai 25 juta rupiah. Nice. Kalau bersih setelah potong untuk kebutuhan makan dan sehari-hari di sana mungkin sisa sekitar 13 sampai 15 juta ya mungkin. Oke. Di sini saya memiliki investasi di koin ya, mungkin sekitar 100 juta dan juga ada sisa tabungan 50 juta di bank. Ya, Halo? lanjut. Oke. Pertanyaannya itu bagaimana cara saya mencapai lebih cepat untuk awal ke 1 miliar secara cash ya dalam waktu 1 sampai 3 tahun jika bisa dengan posisi income bersih sisa 13 sampai 15 juta rupiah belum dipotong kiriman untuk keluarga di Indonesia. Maksudnya Berarti hal yang setelah- paling penting yang saya harus lakukan saat ini. Setelah dikirim jadi berapa income bersihnya? Setelah dikirim keluarga? Tergantung. Saya biasanya melihat kebutuhan bulanan keluarga saat ini apa dan juga mungkin ada biaya mendesak bulanan juga ya gitu ya. Jadi Rata-rata tergantung. berapa? Tapi rata-rata mungkin biasa sekitar ya berarti 4 sampai 5 juta. Banyak juga ya. Untuk dikirim Iya. ya? Iya, bulanan. Oke. Oke. Jadi yang saya ingin pertanyakan itu cara reach-nya itu. Oke, gampang. Kamu udah berarti 50 juta itu kita anggap dana darurat kamu ya? Boleh? Oke. Ini let's say cuma dari income bersih kamu ya. Berarti income bersih kamu 13 sampai 15 juta ya. Itu ada dikurang 4 juta tadi kamu? Dikurang. Belum. Oke, jadi sekitar 10. Sekitar 13 10 sampai juta. 15. Iya benar. Oke, kalau gua ngomong pakai angka tingginya ya biar kamu dapat gambaran ya. Angka tingginya itu 15 juta per bulan. Kalau kamu bisa sisin, let's say kamu bisa cari side hustle lah. Untuk beresin 4 juta itu kamu bisa cari pekerjaan yang lain. Kamu bisa cari freelance gig. Kita bilang pertama kamu harus naikin dulu karena income tuh kemampuan nomor satunya manusia. Jadi kamu bisa naikin ke 15 juta dulu bersihnya. Itu dulu yang pertama, step pertama. Ketika 15 juta bersihnya, kamu berinvestasi kan. Nah, ini kan 100% sekarang kamu berarti investasi di Bitcoin, terus dana darurat kamu 50 juta di bank. Dana daruratnya naikin ke 60 bikin 60 juta dulu. Pertama, itu lo taruh di RDPU dulu, jangan cuma di bank, karena ntar lo pakai uangnya. Itu yang pertama. Iya benar. Oke, yang kedua, sisain 10 juta di bank. Ada utang nggak? Untuk pribadi tidak ada dan keluarga juga tidak ada. Oke, Bitcoinnya 100 juta itu kebanyakan. Ya. Kamu harus kejar at least 15% tahun ke tahun. 15% tahun ke tahun dengan penyisihan 15 juta per bulan, 15 kali 12 ya. Itu per tahunnya kalau kamu bisa dapat 15% ARR itu kamu berarti sekitar 4,1 tahun kamu dapat 1 miliar. Jadi kamu tuh udah on track. Ya. Kamu cuman butuh waktu berarti antara 4 sampai 5 tahun karena mungkin gak 15% konsisten ya bro ya. Mungkin ada drawdown ke 8, ke 11 Ya. tapi kita ngambil rata-rata 15%. Mungkin
Kalau lebih konservatif 5-6 tahun bro jawabannya. Iya, kecuali kamu tadi seperti yang dibilang Bro Tim punya freelance yang outlier ya. Bisa nambah Dalam lebih. artian kamu kan di bidang accountant kan sekarang. Jangan stop untuk networking. Ya. Kamu harus cari banyak sekali temen, gunakan skill kamu dan beri alasan mengapa mereka harus pakai jasa kamu. Ya. Jadi kamu sekarang kurangnya cuma satu menurut kita. Kurang punya passive income. Kamu harus lebih rajin lagi. Iya, setuju. Aktivitas dan hobimu kamu apa di sana? Hobi yang lebih kebanyakannya Jangan- ke baca buku sih, ke jangan investasi layar panjang. Jangan main bencong ya di Thailand. Iya, kamu jangan main bencong loh betulan. Kamu Iya. kamu kalau udah kaya kamu harus ke Atlas tuh nanti kita mau buka loh 2 bulan. Peter 2 tuh bulan yang lagi. suka main bencong di Oh, Thailand. itu hobi ya Peter ya. kamu nanti datang ke Atlas ya kalau udah kaya, udah se-M Baik. ya. Di sini saya juga ada pertanyaan kedua ya. Iya. Yes. Di sini sedikit kontroversial, jadi mungkin kalau misalnya pertanyaan sedikit kejauhan juga nggak apa-apa, nggak perlu dijawab ya. Ya. Baik, ini saya bertanya mengenai pandangan terhadap tahun 2030, di mana kita tahu hanya tersisa 5 tahun lagi dan tidak banyak energi waktu yang kita miliki ya. Ya. Ini setelah hasil riset saya yang pernah saya lakukan sebelumnya, bahwa bila fase Bitcoin tetap berlanjut dengan 3 tahun grow dan 1 tahun drop, maka tahun dropnya ada di tahun 2014 pertama, 2018, 2022, Ya. 2026 di tahun depan, dan juga selanjutnya 2030 ya. Oke, kamu punya bola kristal, kamu bisa lihat gitu ke depan. Bola kristal. Enggak, ada searching sedikit. Oke. Nah, bila dilihat sudut pandang lain juga, ada yang bertepatan dengan global bad news ya, saya sebut setiap 5-10 tahun. Ya. Seperti contoh tahun 2000 dia ada mungkin krisis internet, bubble di Amerika Serikat. 2010 ada Arab Spring Ya. yang geopolitik Timur Tengah dan juga tsunami Jepang ya. 2015 ada krisis pengungsi Eropa. Krisis itu Gimana? kamu bisa kontrol atau enggak tapi? Tidak, cuma Yang bisa kamu kontrol ya, apa perlu tahu tadi? juga ya. Ya, yang bisa kamu kontrol apa? Kamu tuh mikirin krisis begitu kayak seolah kamu Punya bola kristal. punya bola kristal. Kalau kamu mainin bola kristal tuh kamu ujung-ujungnya makan beling nanti. Ya, jangan main-main bola kristal. Kamu nggak punya bola kristal. Jadi jawabannya kamu nggak tahu apa yang kamu nggak tahu. Itu bahaya. Jadi nggak Oke. perlu mikir kejauhan seperti boleh itu. Iya. Satu, Tapi boleh saya lanjut? nggak usah mikir 2030, dunia ini nggak mikirin kamu soalnya. Kamu mikir gimana Oke, caranya baik. dari 15 juta tadi itu bisa 20, 25, 30 itu dulu, jangan jauh-jauh. Jangan ada tsunami, jangan ini, kamu bukan Iya, BMKG. makanya. Tenang. Saya belum punya kan? Iya, tenangkan dirimu ya. Makanya. Kalau kamu mau melihat baik. makro kayak gitu mungkin duitnya udah 100 M lebih lah baru mau mikir begitu. Setuju. Di bawah 100 M jangan. Pikirin dulu, oke gimana caranya gue kerja nih. Jadi daripada kamu nonton-nonton video begitu, Riset-riset gitu kan. riset begitu, ya. Mending kamu jilat bos kamu buat naik gaji gitu. Iya. Itu lebih visible itu. Sama Lebih- ini mungkin temenin bos kamu minum biar Nah, kamu iya, dipakai di luar jasanya. Iya. Terus kamu nambahin income. Jadi Kamu jangan nambahin kayak setiap hari gitu ya lihat video-video konspirasi di YouTube. Iya, gitu itu kan. kejauhan. Flat Earth gitu. Ya, itu kejauhan. Ya. Memang betul. Bakal ada Yes. kemungkinan krisis dan emang lebih gampang dapat kesempatan sekarang itu betul. Cuman kalau itu kamu jadiin acuan untuk kamu punya pribadi sih enggak ya, karena itu kamu nggak bisa kontrol. Setuju. Kayak kita berdua mah tahu bakal apa ada yang terjadi, bahkan kita tahu duluan kadang ya. Tapi Yes. ada hal yang memang di luar kontrol kita, Bro. Pasti. Terus kita ya udah gitu. Karena Emang dunia ini pasti ada Ya, krisis. hidup kan semua nggak ada dalam kendali kita. Betul. Cuman yang bisa kita kendalikan persepsi kita terhadap keadaan. Yes. Jadi keadaan yang bisa kamu kontrol ya kamu tingkatin income kamu. Buat side income, Ya. bangun personality yang menarik, dan kalau kamu bisa lebih grow income lagi, satu, kesejahteraanmu meningkat, dua, kesejahteraan keluargamu meningkat, Ya. dan ketika 1-2 orang berpikir kayak kamu juga ya, terus fokus ke diri sendiri tanpa mementingkan ya ada potensi makro news dan juga makro Yep. events yang mana kita nggak ada yang bisa kontrol ya, mungkin ekonomi dunia jadi lebih baik. Jadi kita jangan berfokus ke sesuatu yang nggak bisa kita kontrol, fokus aja ke yang kamu bisa kontrol. Market pun kamu juga nggak bisa kontrol. Yang bisa kamu kontrol
income kamu yang pasti. Ya. Semoga terjawab ya. Oke, baik. Terima kasih ya. Ya. Oke, Oke. thank you Juan. W Juan. Next. Ngelek-ngelek bro tim enggak ya internet lu yang ngelek. Halo malam. Halo, malam. Iya kok. Ya, dengan siapa? Saya Ibu Sondang Oke. di Ya. Jakarta kok. Ya, Selamat malam Bu. Iya malam. Umur saya 46 tahun. Kerja saya tuh administrasi kok. Gaji per bulannya 6 juta. ya. Halo? Yes. Silakan Iya. dilanjutkan. Mm-mm. Saya kan belum pernah sama sekali ya kayak main kripto atau Bitcoin begini, ingin belajar, ingin mencoba gitu kok. Dengan Ya. pendapatan ya seperti ini, itu bagaimana langkah-langkahnya ya kok? Pengeluaran berapa? Gaji 6 juta. Saya tuh ini single mom, Ya. anak satu umur 16 tahun. Anak saya satu umur 16 tahun. Saya punya KPR rumah ya baru 3 tahun. KPR rumah BTN 1.330.000 per bulan. Nah ini sejak 3 tahun ini memang saya agak berat ya. Saya pikir pengen punya ada penghasilan baru gitu. Oke. Terus kalau untuk nabung tuh cuma paling kalau misalnya nggak ada apa-apa ya, kayak dengan semua sehat atau apa tuh dari gaji saya tuh 200.000 paling. Sekarang Dari total tabungan gaji ada itu. berapa? Saya tuh setahun paling bisa total tabungan Yes. cuma 3 juta. Oke. 3 juta kok. Oke. Gitu. Jadi gini, Bu. Pertama ini kan pekerjaannya administrasi. Itu ada kemungkinan bisa mendapatkan uang lebih dari pekerjaannya atau enggak? Dari kantor itu Iya. atau enggak sih? Enggak ada. Oke. Mungkin punya keahlian lain di luar administrasi yang bisa dijual di saat waktu luang? Saya pintar bahasa Inggris sih. Oke. Jadi gini, Bu, itu harus dipisahkan antara pendapatan dan investasi itu dua hal yang berbeda. Jangan berpikir bisa karena ada Bitcoin tuh bisa pendapatannya bertambah. Itu dua hal yang sangat berbeda. Jadi pertama, itu kan 6 juta pendapatannya dan kira-kira hanya bisa nabung 200.000. Ibu jangan bahkan Iya. pernah mikir tentang Bitcoin dulu. Ini harus bikin tangga pertama dulu nih. Jadi kita punya sistem namanya tangga ternak uang. Coba ntar di share sini ya. Nah, tangga ternak uang itu yang pertama adalah 10 juta dulu ada di bank. Jadi dari 3 juta tadi bagaimana caranya? Kan tabungannya nabung 200.000 nih per bulan nih. Ada nggak pengeluaran kecil-kecil yang bisa dipangkas? Cuman begini, Bu, pengeluaran tuh ada batasnya bisa dipangkas. Yang bisa ditambah adalah pendapatan. Misalnya bisa jual yang lain. Contoh seperti ini saya cerita ya, ibu saya dulu waktu awal saya masih usaha, itu coba jual lemper, coba jual apa ya ibu saya, kue-kue kering, apapun yang bisa dilakukan, itu harus dilakukan dulu, Bu, untuk meningkatkan pendapatan. Jadi jangan malah 3 juta yang ada ini mau dikemanain buat dapat lebih banyak malah hilang. 10 juta dulu, ini harus ada anak tangganya gitu, sedikit demi sedikit. Iya, iya. Nah, 10 juta itu goal pertama. Ini bahkan belum sampai nih goalnya nih. Yes. Jadi harus dapat 10 juta dulu, Bro. Di apa rekening bank. Nah, ada hutang-hutang lain nggak di luar KPR?
Enggak ada. Saya nggak berani dari dulu tuh. Memang saya itu dulu sempet ngambil KPR itu karena saya pikir mama papa saya itu nggak cepat dipanggil Tuhan dulu 2022. Mama papa saya itu dipanggil Tuhan tuh berbarengan mereka di 2023. Jadi tuh sekarang saya semua handle rumah. Ya. Makanya jadi saya agak keteteran lah sekitar 2 tahun ini ya selama mereka pergi. Karena kan saya kan single mom ya, jadi saya tinggal di rumah orang tua dong, mau kan. Terus dengan anak saya 1, jadi semua biaya-biaya rumah jadi saya semua. Tadinya kan sama papa sharing, nah gitu. Terus nah, mengenai KPR ini kok ya, apa baiknya saya tuh gimana ya? Apa saya over kredit di tahun ke-5? Atau baiknya gimana ya? Gini, ya? itu kan KPR sudah terlanjur Bu. Itu bisa direnegosiasi dengan banknya nggak? Udah pernah negosiasi belum dengan banknya? Ini banyak yang nggak tahu tentang KPR. Di PK saya sih saya baca ya, itu 5 tahun minimal boleh over kredit. Oh, oke. Saya nggak saran untuk over kredit. Gini, ada cara, kita akan benahin dari awal dulu. Ada caranya nggak untuk menambahkan pendapatannya untuk sekarang? Saya sih dulu pernah ngajar-ngajar anak-anak les bahasa Inggris. Cuma sekarang karena apa ya, waktu saya tuh udah tersita banyak, jadi saya nggak lakukan lagi privat bahasa Inggris. Oke. Nah, itu. Mungkin Ibu bisa bikin privat bahasa Inggris secara online, Bu. Ibu coba mulai tawarin mungkin di sosial media. Ibu kan bisa bahasa Inggris nih. Ibu bisa bilang bahwa dunia ini kan sudah berubah. Orang harus bisa bahasa Inggris. Mungkin bisa bikin privat online coaching satu-satu begitu, secara online. Ibu buka harga misalnya 200-300 ribu, itu bisa menambah pendapatan. Mungkin itu dulu yang dikerjakan sebelum semua yang lain. Setuju. Ketika udah nggak sesak tuh 200 ribu, itu KPR-nya biarin aja, tetap bayar dulu 1,3 juta. Kumpulin dulu 10 juta, Bu. Kumpulin 10 juta, lalu udah 10 juta, kumpulin 18 juta untuk dana darurat. Tapi dapat uangnya dari mana? Dari privat yang tadi. Coba buka jalanin privatnya bukan offline karena mungkin nggak ada waktunya. Coba bikin online gitu. Coba mulai bikin konten di sosial media, di Instagram menjelaskan, atau mungkin di TikTok menjelaskan tentang bahasa Inggris. Nanti ke depannya siapa tahu bisa dimonetisasi, bisa ada brand yang masuk. Ya. Coba dari sana, Bu. Karena itu kan skill yang Ibu punya. Komunikasi dan juga bahasa Inggris kan. Dan coba mungkin bisa, selain administratif kan banyak pekerjaan sebagai translator kan sebenarnya. Yang mungkin bisa mendapatkan pendapatan lebih. Jadi coba dieksplorasi dari bagian penghasilannya dulu. Ya. Bagaimana kalau Bro Kakak? Ibu Sondang anaknya namanya siapa? Anak saya namanya Andrew. Oke, jadi mungkin Andrew harus bangga Bro ya. Iya. Punya ibu seperti Ibu Sondang yang mau berjuang dan juga mau belajar. Iya. Pasti anaknya sangat bangga. Jadi Iya. sama seperti Bro Timothy tadi, pertama ibu harus tingkatin dulu pendapatan. Iya. 2 juga nabung lah minimal 10 juta dulu. Baru juga nanti investasi. Karena nanti kan anaknya umur 16 tahun Bu. Itu ada momen dimana ibu ada rencana nggak anaknya ini mau ke perguruan tinggi? Iya, dia kan anak saya ini sekolah dapat beasiswa sekolah pelayaran. Oke. Di sini di Perintis nih, Jakarta Utara. Ya. Jadi memang dia ada biaya untuk biaya itunya pernah apa yang tidak di cover sama pemerintah nantinya. Oke. Jadi gini Bu. Kan Ibu punya skill tadi di bidang bahasa Inggris ya. Jadi mungkin apakah Ibu punya Instagram sekarang? Punya. Nama Instagramnya apa Bu? Sondang Betty. Sondang Betty. Nah itu teman-teman bisa cari ya kalau mau belajar bahasa Inggris ya. Jadi dipin, bisa boleh dong dipin di ini komentar ya. Ya. Ibu Sondang nanti ya. Sondang_Betty. Ya. Jadi
teman-teman bisa kontak ya Ibu Sondang kalau misalnya mau belajar bahasa Inggris. Semoga terjawab ya Bu ya, terbantu. Jadi emang harus 10 juta gitu harus dipegang Harus. aman ya, Mas. Iya. Yes, harus. Crypto. Jangan mikir investasi apapun Iya. sebelum punya 10 juta. Setelah 10 juta, Ibu juga harus berpikir dana darurat 3 sampai 6 bulan. Idealnya minimal 6 bulan ya kita ngomong. Betul. Apalagi Ibu juga udah punya anak dan ketidakpastiannya kan pasti jauh lebih tinggi. Kalau Ibu sekarang tabungan 3 juta pasti merasa juga mau investasi apapun juga sulit, Bro. Ya, setuju. Karena kan pasti terbawa masalah psikologis ya dengan 3 juta nanti mikir tagihan dan lain sebagainya, investasinya pas turun nanti Ibu pasti merasa terpukul nanti dan nggak bisa ngalokasiin uang dengan baik pasti. Ya, setuju. Jadi fokus dulu di tabungan 10 juta baru dana darurat terus baru mulai mikir investasi. Nanti Ya. kalau nggak ada utang juga selain KPR ya itu udah sangat membantu juga. Jadi mungkin anaknya Ibu ya Sandro ya udah harusnya sangat bangga. Iya. Ibu Sunda. Iya, thank you bro. Ya Iya. saya juga ya bersyukur anak saya juga apa ya nggak ngerti lah, dia kadang juga bantu saya tuh banyak hal juga di Ya. ini sih Gini Bu, hari-hari saya. ya karena ini mengingatkan saya ke saya zaman dulu. Nanti saya bantu aja Bu, apa namanya, untuk 10 juta awal di rekening ya. Nanti Yes. ada tim kita akan transfer hari ini. Semoga membantu ya Bu ya. Aduh, thank you banget kok. Oke. Timothy, thank you banget. Semoga membantu Saya ya. juga apa ya? Iya, thank you banget. God bless banget Timothy. Ya. Terus, Ya, iya. semoga bermanfaat Ya. Ibu. Ya. Amin, pasti. Nah, Pasti ada jalan Tuhan. teman-teman yang mau belajar silakan itu ya ke Ibu Sondang. W Ibu Sondang. Ya. Makasih ya Bu. Ya, thank you kok, Kak Timothy. Terus, Ya. thank you. Ya, malam ya. Ya, malam. Ya ini Bro ya apa? Contoh ya. Orang bilang ini mengandung bawang ini live-nya ya. Oh. Ya, agak ini ya, mengandung bawang. Karena emang ini Bro, zaman dulu waktu gua sulit ya, gua awal masih jualan sedotan. Nyokap gua tuh juga coba dengan jualan lemper. Itu benar-benar sampai tangannya sakit semua loh, jualan lemper. Bantu gua packing segala macam. Jadi apapun harus dikerjakan untuk bisa mendapatkan pendapatan. Jangan gengsi untuk jualan. Orang tuh banyak gengsi Bro untuk jualan. Setuju. Jualan tuh gengsi tapi gak ada fungsinya Bro, gengsi untuk jualan. Jual skill kita, jual jasa kita, ya. Sama juga ya. Jadi ibu saya pun juga dulu pernah ya waktu kecil ya karena kebutuhan ekonomi juga jual makanan basah Bro, jual jamu dan sebagainya. Karena memang ini banyak yang menyalahartikan karena kan kita memang juga dari background yang sama ya, sama-sama mencari dan juga merintis. Jadi saya tahu banget bagaimana perjuangan seorang ibu. Ya. Karena istri saya sekarang juga seorang ibu. Jadi teman-teman yang punya ibu di rumah ya, harusnya memang coba ya di respect lebih ya orang tuanya. Ya. Karena setuju. itulah perjuangan orang tua. Mungkin mereka nggak cerita ke kamu, tapi ceritanya ke orang lain. Ya, setuju. Karena dia nggak mau lihat dia struggle seperti apa. Ya. Supaya kamu tetap happy. Tapi harusnya kamu tuh lebih tahu. Harusnya kamu lebih peka. Ya. Karena memang jarang orang tua itu nyeritain struggle-nya ke anak. Nggak pernah. Ya. Hanya yang bagus-bagus yang diceritain kamu. Jadi ya ini pembelajaran untuk kita semua. Untuk lebih menghargai orang tua kita. Lebih peduli juga sama orang di sekitar kita. Ya paling setidaknya keluarga dan juga orang tua dulu. Setuju. Kita lanjut kali ya. Next call. Ini lagi depan Alfamart ini. Hah? Iya. Sambil minum Golda ini kayaknya dia. Halo, namanya siapa ini? Sama Ali loh. Apa? Sama Ali. Ali. Ali, kayak ajudan gua lo namanya. Iya. Kemarin pinggir jalan soalnya. Oh, Oke. Jadi agak pinggir jalan lista soalnya loh. Ya. Gimana Ali? Ini kok saya seorang
PNS, pegawai negeri sipil, punya Ya. keluarga, anak 1. Ya. Jadi gaji udah disekolahin ke bank nih, udah habis untuk beli kebun sawit. Gaji apa? Gaji udah digadain ke bank untuk beli kebun sawit nih kok. Gimana gajimu? Masa kamu nyicil beli kebun sawit dengan gajimu? Enggak, kan gaji SK-nya bisa digadai ke bank nih kok. Bank apa? Bank daerah loh di sini. Kalau di sini bank daerah kan, di SK-nya digadain, dapat uang cash untuk dibeliin kebun sawit. Jalan nggak sawitnya? Jalan. Kalau dihitung-hitung penghasilan sama kayak gaji sebenarnya kok. Jadi gaji kita ke bank, hasil dari Itu diajarin sawit siapa kamu bisa kayak begitu? Diajarin siapa itu begitu? Karena kebanyakan kali namanya di desa mungkin kok ya. Kebanyakan kayak itu orang kok. Jadi Kamu tahu sawit itu Ikutin. bisnis salah satu tersulit di Indonesia. Sawit itu sulit sekali lagi. Kamu mesti tahu banyak sekali tentang sawit itu. Salah tanam tuh sawit itu sulit sekali loh. Gue banyak temen yang punya sawit tuh puluhan ribu hektar. Itu sulit sekali. Itu bisnis sulit sekali minta ampun. Komoditas paling sulit itu. Masa kamu beneran dibikinin kebun sawitnya atau beneran ada kebunnya itu? udah beli kebun jadi kebunnya udah jadi, ada yang jual kita beli gitu. Udah panen. Berapa nominalnya? Per bulan 3 jutaan lebih lah. Kamu punya kebun sawit ngasilin 3 juta? Iya, per bulan. Berapa besar kebun sawitnya ngasilin 3 juta itu? 2 hektar. 2 hektar. Kamu beli berapa? Kamu punya kebun sawit 2 hektar. Paling Ngasilin cuman 3 juta. Iya. 2%-nya gitu. Iya. Hah? Kamu nanam modal apa nanam Itu kamu sawit? dikerjain. Nggak mungkin. Itu namanya skema Ponzi itu. Jadi kamu ditawar-tawarin opportunity sawit, uang kamu misalnya 100 juta diminta, dikasih 3 juta sebulan. Mana ada ya 2 hektar kamu dikasih 3 juta. Kamu dikasih bulanan gitu. Kamu kira sawit bulanan duitnya keluar. Ya, kan merawat sendiri kok. Jadi tiap panen kita kan datang tuh lihat kebun kok. Iya, gue juga bisa punya kebun terus gue nawarin lu begitu. Itu kebun gua, bukan kebun lu. Gimana cara kamu Nah, jadi gini ya Kan gini, teman-teman ya. Iya. Ya. Iya. Kayaknya gitu nih kok. Kalau di desa kan banyak kan petani nih kok. Ya. Ya, jadi kan kita kan gadaikin SK di kebang, jadi Yap. dapat uang cash, kita beliin kebun, udah dapat sertifikat, tanahnya kita tahu nih posisinya di mana, kebunnya gimana, hasilnya gimana, jadi kita yang ngatur, bukan Sertifikat dari sawit lo apa? Sertifikat apa sawit lo? SHM kok, hak milik. Ya. Ya makanya kita sendiri yang manen, kita yang merawat gitu kok. Ton TBS hektar Jadi per bukan tahunnya dari- berapa? Per tahun TBS-nya ya. nggak per tahun, kalau per bulan Daerah mana nih? Daerah mana? Daerah mana? Daerah mana? Riau, Sumsel, Sumatera. Kalteng. Bengkulu kok, Apa? Bengkulu. Bengkulu. Iya. Bibit apa kamu? Pakai apa? Lu jangan Pakai bibit PPKS. Hah? Bibit PPKS Simalungun. Tanam produktif kamu berapa tahun? Tanam produktif kamu berapa tahun? Sekitar itu lagi tuh kok. Berapa? 20 tahun lagi kok. 20 tahun lagi. Siklus sawit kamu 20 tahun? Gua analis CPO loh. Iya, kan udah beli jadi nih kok, udah panen, udah hasil kan. Umurnya kemarin beli umur 5 tahunan nih. Ya. Jadi kan umur sawit kita 25 tahun. Jadi kalau kemarin beli 5 tahun sekitar 20 tahun lagi gitu lah kok. Oke. Terus jadi udah habis 20 tahun kamu baru replanting lagi gitu? Ya kayak gitu kok emang. Makanya kan mau konsultasi nih kok kayak mana ya, apa masih bagus apa enggak kok. Terus apa? Kalau hutang sih nggak ada lagi kok, cuman dari gaji itu aja, nggak ada hutang lain. Ya. Tabungan emas 10 gram sama di Bitcoin 10 juta kok. Jadi kamu manusia yang punya sawit 2 hektar terus punya emas berapa? Berapa gram? 10 gram. Berapa itu? 10 gram itu?
sekarang? Sekitar Dia paling tahu 20 juta. Jadi kamu sawit 2 hektar tapi emasnya 20 juta gitu. Iya. Ya gimana? Gua lu deh kasih saran. Gua analis CPO soalnya. Kayaknya kita aja yang minta saran nih kayaknya. Iya, kalau lu punya 2 hektar gue minta saran nih sama lu. Kalau lu tahu lu bisa bilang sawit itu 20 tahun tuh. Nah kan kayak mana ya? Karena bapak juga kan petani gitu, jadi Iya. emang disaranin juga orang tua kemarin kan. Kita kan pinjam bank misalkan 10 juta 10 tahun nih kok kan. Kita pinjam, kita beli kebun 10 tahun kemudian kan harapan orang tua kan jadi milik kita, gaji PNS udah full lagi gitu nah, kembali lagi ke kita gitu kok. Emang tiap 20 tahun mau nggak mau ya replanting lagi kok. Tiap 20 replanting lagi kok. Makanya yang ditanya ini, yang mau saya tanya itu kok masih layak nggak gitu kok? Karena hasilnya kan sama kayak gaji bulanan PNS gitu nah kok. Kena gitu maksudnya apa? Layak apa? Kayak lu bisa cabut gitu lahan 2 hektar. Apa itu maksudnya? Apa lebih Emang lu lebih bisa likuidasi itu lahan 2 hektar. Kayak seolah lu bisa diandu begitu kayak yang lu lakukan. ya, maksud saya lebih bagus dijual investasi ke lain atau gimana gitu nah kok. Ya kalau SM yang bener cari- mah gue jual. Kalau gue cuma punya emas 20 juta, gue punya 2 hektar sawit mah gue jual lahannya semua. Pertanyaannya lahannya ada nggak tuh? Gitu. Ada kok pasti ada. Oke. Ya gue jual. Ya gue Iya. jual. Itu jawabannya. Dah, matiin. Gini ya, teman-teman ya. Gimana bro? Lahannya 2 hektar nih. Beliau ini. Pak Ali. Enggak sekalian 10.000 hektar kali. Makanya. Dia ntar abis itu kalau udah 10.000 hektar lahan sawitnya bikin apa? BSD. Iya, tapi katanya ini siklusnya 20 tahun itu siklus apa itu? Debt cycle. Ray Dalio itu. Regalio. Dia tuh gini, itu skemanya gini. Jadi ada orang di daerah emang beneran punya kebun sawit bro. Ya, Terus dia kayak datang ke bro, lu Yes. gadain bro gaji lu, gue kasih sawitnya gitu kan. Bener. Terus begitu uangnya digadain bro, dia bisa dapat 100 juta nih. Yes. 100 juta dipegang orangnya, terus 3 juta itu dibalikin lagi ke dia gitu Oh, loh. iya. Terus lu mau lihat nggak tanam suruh, sawitnya? suruh top up terus kan? Suruh top up Iya. terus habis itu. Itu skemanya gitu teman-teman ya. Hati-hati ya. Itu nggak ada bedanya sama yang APD itu zaman dulu. Banyak bro soalnya skema. Ayo invest di sawit, ayo lihat kebunnya atau perikanan lihat kapalnya. Ya kapalnya dia. Iya, itu kan cocok sebenarnya sama lagu anak-anak zaman dulu bro. Iya. Lihat kebunku Lihat kebunku. penuh dengan bunga. Tadi gua coba nanya simpel kan, produktivitasnya berapa? Kalau sawit itu ton TBS per tahun. Dia nggak bisa jawab ya. Gini, gua tuh ya kita kan orang market ya bro ya. Iya. Kerjaan gue tuh lihat siklus gitu. Kenapa? Karena sawit itu komoditas top Indonesia. Jadi gini, Indonesia tuh booming kalau sawitnya sama batu bara boom selalu gitu. Ya, ada siklusnya kan? Ya ada siklus ya. Jadi kalau sawit itu bagus dan yang ya gue punya teman yang punya memang puluhan ribu hektar gitu sawit. Banyak sih gue teman yang main sawit. Jadi gue lumayan tahu. Jadi nah itu pertanyaan bagus tuh. Dia bilang emang sawit per bulan kok gajinya nggak ada. Oh ya, kayaknya. Gimana cara? Dia nggak punya kebun sawit itu. Ya, jadi kalau nelpon gua yang benar gitu. Kalau lu nelponnya benar, ada keluhan kita selesainya. Kalau nelponnya ngemeng, Iseng doang. iseng doang, gua bantai lu, gua permaluin lu. Ya udah. Lanjut. Let's go. Lihat kebunku aja. Dia tadi bilang ya, Halo, selamat malam. 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 Baik, perkenalkan nama saya Umar Al Faruq. Saya umur 21 tahun. Umar Al Faruq. Saya sebagai mahasiswa di Malang. Univ apa? Brawijaya. Mantap. Jurusan? Satu alma Hukum. mater nih. Hukum. Hukum. Wah, hukum solid, masih solid ya. Ya. Iya. Oke, pertanyaan apa?
Jadi sini sekarang saya pegang cash di bank sekitar 400 juta. Kerja apa kamu? Kemudian, jadi pendapatan saya itu pertama dari tahun 2020 pas COVID. Ya. Itu saya jualan masker. Jadi kan orang tua saya kan di Hong Kong sama di Cina. Ya. Nah, saya dikasih tahu kan yang pertama awal pakai masker itu kan di sana dulu kan, dari Indonesia belum. Jadi saya ngambil masker itu dari sana, kemudian pas Indonesia diwajibkan masker itu saya langsung mengedarkan ke apotik dan jual gitu. Ya. Terus yang kedua itu kemarin dari programnya pemerintah yang Food Trade itu saya sebagai maklar. Jadi saya mencari buyer itu. Saya hubungin dengan PT, salah satu PT ada di Bekasi. Ya. Ini bro akan dulu deh, akan dulu ya bro. Oke. Ya, lanjut. Ya, bisa dilanjut. Terus untuk investasi cuma di Bitcoin itu dari 2021 itu 300 jutaan. Nice. Ya. Lanjutin. Untuk mungkin ini pertanyaan yang aku ajuin, kan ini ada uang cash sekitar 400 jutaan dan ada Bitcoin kan sekarang udah grow, mungkin saya pegang di sekarang sekitar 1,7-an. Oke, kamu masuk kan di saya harga belum berapa ada Bitcoinnya? pendapat. Bitcoin masuk di harga berapa? Sekarang ada dari 2021 itu bulan Februari saya masuk sekitar 400-an juta kalau nggak salah. Kamu beli di harga berapa 2021? Sekitar 400 jutaan. Oke. Lalu pertanyaannya? Kan sekarang saya tidak ada pendapatan per bulan, yang ada kan per pengeluaran. Oke. Kalau pengeluaran per bulan itu sekitar 3 juta sampai 4 juta. Nice. Nah, gimana caranya saya dengan uang segitu, saya kan masih umur 21 tahun ini, kayak saya nggak tahu gimana cara memanage uang saya gitu loh. Jadi kayak cuma pengeluaran aja gitu. Maksudnya gimana caranya saya bisa mendapatkan penghasilan per bulan. Nice. Oke, jadi Umar Al-Farouk ini udah jauh lebih baik ya daripada banyak orang, karena teman-teman saya pun juga dulu ketika S1 tuh jarang bro, udah pegang ratusan juta ya, setengah miliar. Ya semoga kedepannya ini ya tetap dapetin dari sumber ya yang nggak menyalahi aturan dan juga hukum ya. Karena kan kamu anak hukum, jadi kamu harus hati-hati ya. Kamu dapat penghasilan cukup gede, plus sekarang kamu kan bingung kan gimana biar dapat income bulanan. Nah jawabannya ya pertama, dengan uang yang kamu miliki, kamu eksplor bisnis atau usaha yang di Malang. Uang segitu itu udah cukup banget. Kamu misalkan mau punya bisnis F&B di Malang ya, kamu buka franchise atau apapun itu ya, entah itu ya kamu kesukaan atau enggak ya, cuman ada banyak sekali di Malang tuh. Kamu bisa usaha laundry ya, bisa usaha jual makanan, atau bahkan ya ini bisa misalkan ya kamu cari post income yang lain. Kamu kira-kira punya ini nggak, skill buat freelance dan lain sebagainya nggak? Atau tertarik ke bisnis apa? Karena kan sebenarnya kamu udah cash 10 juta udah ada, udah nggak punya utang, dana darurat udah lebih dari 6 bulan, kamu juga udah investasi, ya mungkin kalau Bitcoinnya ada sekitar 300 juta, nggak ada salahnya ya kamu sebar dulu ke beberapa yang setengah-setengah lah ya, antara barbelin, high risk dan juga low risk. Nah ini kan problemnya kamu nggak dapat income bulanan, karena kan kamu accidentally ya, setiap kali kamu dapat duit kan, kamu selalu tipenya oportunis. Tiba-tiba ada COVID, oke, nyetok masker. Terus nanti ada apa gitu, terus kamu bisa manfaatin. Nah, kira-kira sekarang apa yang bisa kamu manfaatin? Karena kan kamu dulu jeli, lihat ada COVID, kamu kulakan masker, kamu jual. Nah ini kira-kira apa? Sekarang next playmu ini apa? Kan kamu ini seorang oportunis. Dengan uang 500 juta kamu lihat apa? Ada peluang apa ini di keadaan sosial sekarang yang bisa kamu manfaatin?
Mungkin ini saya tanya dari pendapat Prof. Kan saya sempat ditawarin ini untuk jadi investor salah satu PT di Malang, itu PT di bahan baku rempah-rempah. Oke. Nah itu untuk pembagiannya itu saya dikasih tahu itu 50%. Per apa 50%? Itu menurut pembagian hasil PT apa itu tadi? dari profit. PT di rempah-rempah, bahan baku, kemiri. Kamu ngerti itu bisnis apa? Jadi pengelolaan dari bahan baku yang masih utuh itu terus dikupas itu, habis itu gitu. Laba tahun berjalan berapa? PT-nya ini baru sekitar jalan di situ. Apa? Untuk PT-nya 2 tahun. Laba tahun berjalan. Gitu. Pendapatan bersih. Laba bersih itu untuk laba bersih per kilonya itu 49.500. Laba bersih tahun Laba berjalan. bersih ya. Kalau kamu nggak bisa jawab, lupain. Kamu nggak usah sosok jadi private equity investor. Belum enggak. Iya. Belum. Jadi ini ya nggak ada berarti, nggak jelas prospeknya. Ya, Selain itu, selain ini usaha rempah-rempah, ada usaha lain yang kamu Belum ada aiming? sih. Mungkin ini ngelola kebun jeruk waktu aja. Tapi kan kamu ini mau kelola kebun, kamu kan ini anak hukum loh. Sesuai nggak sama skill set kamu? Kenapa kamu nggak misalkan? Enggak sesuai. Iya, lulus dulu ya kan, bikin law firm gitu bro ya. Iya. Terus kayak bareng teman-temannya yang sama-sama lawyer, terus ya buka advokasi. Iya, betul. Kenapa nggak ke arahnya hukum? Karena kan kamu masa mau nanam di kebun, padahal Iya. kan emang kamu bisa nanam. Nggak bisa sih, Prof. Enggak, saya mau nanya Nggak kenapa bisa. kamu mau investasi di PT yang kamu nggak tahu laba tahun berjalan berapa? Itu logikanya dari mana? Terus bagi 50-50, apa yang dibagi 50? Saudara saya soalnya itu yang punya PT-nya. Jadi kamu mau taruh duit di tempat orang Yang kamu yang nggak kamu nggak ngerti. tahu apaan itu? Karena itu saudara. Saya cuma dijanjiin pembagian itu sama dikasih tanda tangan MOU gitu. Oh, iya. Oke. Jadi jawabannya adalah kamu lanjut kuliah. Boleh tanya satu pertanyaan lagi nggak? Ya. Jadi ini terkait ini pekerjaan orang tua saya mungkin ya. Ya. Apa lagi orang Kan tua ini kamu? orang tua saya minyak. kan bukan agensi TKW. Nah, sekarang kan mulai sepi kan agensi TKW. Jadi kan banyak udah ada banyak teknologi gitu loh di sana, jadi mulai sepi agensi TKW. Jadi untuk saran yang bisa saya berikan Prof berikan kepada orang tua saya kayak gimana? Soalnya udah mulai sepi gitu loh. Ya kalau TKW bukan industri gue ngerti ya, bro kakak aja ini. Legal atau ilegal nih? Penyaluran tenaga kerjanya legal atau enggak? Legal nih. Legal nggak? Legal. Legal. Oh. Ya memang sekarang kan tanpa adanya ya kita ngomong ya PJTKI ya, itu kan orang udah punya link sendiri kan buat kayak cari pekerjaan di luar negeri. Jadi ya mungkin ya harus ya lihat potensi kerjanya lain. Ya. Karena ya udah jarang juga ya di daerah saya juga orang Kemana itu orang tua kamu tak kasih TKI-nya? Ke negara apa? Halo? Ya. Ke negara apa? Hongkong. Oh. Oke, lanjut. ya ini Gimana bro kakak? kita ini sih punya satu kandidat ini. Iya. Mungkin bisa Bisa di dipindahin. bawah orang tua kamu nih ya. Inisial Pierre. Jadi jawabannya itu bukan industri gue itu. Gue nggak kirim-kirim orang, bukan industri gue itu. Nggak tahu gue. Harus ngapain nggak tahu. Iya, ya intinya ini sih ya Lanjut kuliah aja udah. Kalau misalkan usahanya itu udah sunset ya bro, Iya. untuk orang tuanya juga nggak ada salahnya lihat ke arah lain juga. Setuju?
Karena kalau kita memaksakan itu kan selalu ada wave-nya. Ya. Dulu mungkin keren buat kayak kabur aja dulu dan kerja di luar negeri. Ya, betul. Tapi at some point orang mikir di luar negeri juga expenses-nya juga gede. Betul, setuju. Mending kita kerja ke tempat ya kota metropolitan di Indonesia yang mungkin itu malah lebih banyak positifnya daripada negatifnya. Ya, betul. Akhirnya udah nggak ngetren lagi. Emang era 2000 awal tuh kayak hampir semua tetangga saya tuh jadi TKI, bro. Ya. Bahkan saya punya tetangga itu yang kayak 20 tahun nggak ketemu suaminya kerja di Arab Saudi. Oh, keren itu. Ya antara keren sama sas sih. Jadi gini ya, udah dimatiin aja, matiin. Wi. Nah, gini, nonton ya. Ini gue tutup dulu deh, ya, gue tutup dulu. Gini teman-teman, tadi gue baca ada komen bro. Kenapa? Kamu nggak mengerti itu di daerah nggak begitu. Lu sebutin gue perusahaan sawit yang TBK semua, gue tahu belakangnya siapa, ownernya siapa, dan gue tahu cara analisa gimana. Jangan ngajarin gue sawit. Jadi nggak ada di daerah lu punya begitu. Ya, dibilang tadi dengan PD-nya dibilang SHM gitu kan. Terus emasnya 20 juta gitu. Jadi ini jadiin pembelajaran bro untuk orang-orang. Tadi ada PT saudaranya, Ya. PT Ngaur, begini. Orang Indonesia tuh suka ditawar-tawarin begitu, makanya negaranya negara bodoh gue bilang. Stop Isinya- yapping ya. Bukan masalah yapping sih, tapi Iya. menurut gue itu mereka nggak tahu apa yang mereka lakukan. Bener. Mereka tuh pede banget dengan sawit yang mereka jelasin panjang kali lebar. Mereka aja nggak tahu apa yang mereka kerjain gitu. Kebunnya siapa tuh? Iya. Bukan masalah yapping ya, tapi mungkin dia percaya dengan segenap hatinya. Kayak orang yang masuk di robot trading gitu. Segenap hatinya dia percaya bahwa saudaranya ini tidak akan menipu saya. Tapi itu kenapa gitu? Yes. Kayak lu mau invest di PT kan, udah private equity kayaknya tuh. Wah, pembagian hasil 50-50. Labanya berapa? Terus apa hubungannya 50-50? Kalau labanya cuma sejuta gimana? Kalau nol, kalau nggak dikasih lu, dia aja nggak tahu labanya bro. Itu dia nggak tahu tanda tangan notaris itu gimana, nggak paham tuh anak kecil itu. Iya. Jadi gimana fenomenanya menurut lo? Tapi bang, gitu. Ya, nggak, Kalau fenomenanya ini kalau gimana? saudara kan nggak mungkin nipu. Nah, ini ya. Orang tuh kayak ditipu Teman-teman- sama kayak skema lu bang. Gaji Yes. lu gadain itu gue baru tau ada skema gitu. Tadi bang, daerah banyak bang begitu bang. Itu kenapa makanya jadi daerah kan? Lu gadain gaji lu ke bank gitu. Buat investasi kebun sawit gitu. Terus lu digaji bulanan dari kebun sawit lu. Kayak seolah kayaknya TBK aja dividen gak bisa bulanan bro. Iya, kayak gini ya, kayak Gimana bro dividen bulanan bro gaji? kayak gini kan. Sini gaji lu 5 juta. Ya. Gua gaji lu 3 juta gitu. Ya gitu. 2 juta buat gua. Iya. Iya kan? Iya kan 5 juta, Iya. Bro. Gaji gue Iya. 5 juta nih. Oke. Nah nih bro. Oke, nih gua kasih 2 juta. Nah itu. Terus kebunnya ajak keliling bro. Ayo, Main ke kebun. kebunnya. Kok bisa kena gitu. Tadi dia bilang, bang lu gak ngerti tapi di daerah begitu. Duit lu berapa Iya. sih? Lu mau ngajarin gua apa sih yang lu mau ngajarin dari gua? Ya. Jadi hikmahnya apa nih bro dari live kali ini bro? Ya satu, kita nggak boleh gampang percaya. Satu hikmahnya bro. Nggak gampang hikmahnya. Iya. Form gua salah. Itu Iya. harusnya nanti ada umur, ada ini, ada tanda tangannya semua lengkap. hikmahnya ini. Karena kan kita bikin form ngasal. Jadi Iya. kemarin kan kita pikir dapat share formnya, kita pakai yang belum kepake dong. Ya. Hikmahnya buat kita juga ada nih malam ini nih. Yes. Ini gimana? Masih mau dicoba ditelepon lagi next atau kita pakai hikmah ini untuk Untuk next ya? belajar gitu ya. Untuk belajar. Karena hikmahnya buat gue juga ada ternyata. Gue meragukan ternyata seberapa hancur negara ini. Makin gue telepon, makin gue rasa ini nggak bisa diselamatin negaranya. Gitu. Ya tapi masih boleh lah kita lanjutin. Ya. Ini. Ada yang bilang Timothy nggak paham, dia gak ada di bank terus beli kebun. Lu gak ada gaji lu ke bank, lu orang goblok, monyet. Bukan nggak paham, lu goblok banget. Lu gak ada gaji lu ke bank terus lu beli kebun tuh goblok anjing. Jangan bilang nggak paham gitu loh. Lu tuh level kalau jadi pegawai gue cuman gue suruh sapu di situ. Ya. Jadi jangan pembelaan karena mungkin dia yang ketimbang tipu yang sama, bro. Yang sebelumnya. Ini bukan, ini penipuan pasti udah banyak kayak begini. Skema kayak tadi. Yang bela nih kayak yang nipu nih. Yang bela tuh yang nipu. Jangan, Bang. Gitu. Kayak Ntar ini skema banyak gua banget, bro. ketahuan bang gitu kan. Kayak perikanan dibilang oh ini Iya. lihat kapal gua nih ikannya bisa segini, perbekalannya segini, lu kasih duit nggak. Jangan investasi begitu. Nggak ada teman-teman, nggak ada uang kayak bisa turun dari langit pembagian hasil begitu, nggak ada.
Lu kalau mau masuk bisnis begitu itu levelnya private equity teman-teman. Ya. Kalian tuh tahu levelnya masih di mana, ya dapat gaji, tabung, ya kan, bikin dana darurat, bikin stepnya 10 juta dulu gitu, ya pelan-pelan. Jangan, oh ini nggak paham. Lu udah arogan, goblok lagi bayangin. Ya, lu coba gimana bro, gadai gaji lu ke bank tuh apa itu? Kalau bukan goblok itu? Ya berarti kan dari awal kita udah kayak membuang adanya potensi ketidakpastian di hidup. Itu kan berarti nggak punya banget. ini, maksudnya Iya. future income-nya dijual. Betul. Untuk sesuatu yang belum tentu pasti. dia dapetin, plus dia juga belum punya kayak dana darurat, plus juga belum punya investasi yang oke. Iya. Jadi kan tadi kan juga kalau kita ngitung ya sekitaran masih puluhan juta dana daruratnya. Bro, ini ada yang bilang bahkan tetangganya ada yang gadai gaji buat beli mobil. Jadi ini kayaknya skema di Indonesia yang kita baru selami. Jadi gini, kemampuan terkuat lu adalah gaji lu. Kemampuan terkuat manusia adalah income-nya, bukan kekuatan investasinya, bukan kekuatan menabungnya. Ya. Kekuatan manusia mencari uang. Ketika kekuatan itu lu kasih ke orang, ke bank, lu jadi manusia nggak berdaya. Anjing. Iya, lemah. Lu jadi monyet aja. Gitu. Next time mungkin yang kayak kasih skema itu ke dia, nyuruh dia ngelakuin apapun, dia akan lakuin loh bro. Iya. Misalkan Bayangin kayak, bro. Lu udah nggak berdaya loh itu. Iya. Gaji lu udah lu gadai. Plus juga kamu nggak ngitung juga ya ketidakpastian karena kamu punya Iya. keluarga, punya istri, punya anak juga. Iya. Yang mana kalau misalkan istri dan anak ya Betul. sakit atau apa, kita nggak punya dana darurat loh buat cover itu. Iya bener. Bahaya banget. Gimana menurut lu bro? Kayak gitu. Iya itu ekstrim sih. Orang yang kena skema tipu-tipu begini kan banyak banget. Kemarin kita kan bahas robot trading, kita bahas yang Karena begini. gini loh, Kayaknya begini lebih banyak. sawit tuh juga kayak suatu industri yang butuh permodalan yang besar loh. Oh, besar sekali. Perizinannya juga Minta sulit. ampun. Terus kamu kalau masih sorry ya, maksudnya kerja kantoran atau bahkan PNS, Ya. sawit itu masih jauh banget bahkan. Betul. Kita aja juga kayak reconsider dengan angkanya pun juga mikir-mikir. Betul. Jadi masa kamu kayak kerja kantoran terus kayak oh saya ini owner kebun sawit gitu. Betul. Itu kan berarti kamu udah kayak lompatin banyak sekali tangganya terus nanti bisa jatuh Iya. di tengah-tengah. Jadi harus hati-hati tuh. Gini bro, sawit ya, kalau let's say dia bikin yang bagus ya. Sawit tuh bikin dia bagus, kalau dia bisa bikin 2 hektar aja dengan siklus 5-15 tahun, itu dia bisa ngasilin duit tuh 120 jutaan per tahun. Iya. Ya. Bukan kayak lu 3 juta terus digaji setiap bulan, tuh nggak kayak begitu. Itu income lu gadai semua, harta hidup lu kasih beneran ke orangnya tadi. Tapi skema ini banyak banget bro. Dari zaman dulu gue kayak ditawarin teman-teman gue, zaman 2020, bro mau main APD nggak? Gue bilang aja, gembel lu. Orang tuh kayak suka nawarin gue investasi bodong. Sampai sekarang, bro gue ada ini. Enggak bro, enggak. Sorry ya. Sorry. Kenapa orang Indonesia kena sindrom ini? Sindrom investasi dulu gue sebutnya. Dan Banyak banget loh, berarti ini dia marak kan banget tadi loh. berarti berhutang untuk investasi. Oh iya. Sama aja. Oh iya itu dong. kan rules yang harus kita bilang utang buat kamu investasi itu Iya. hukumnya haram. Karena investasi aja itu sifatnya tuh nggak pasti. Betul. Gimana dia setiap bulan bisa kayak ini pasti setiap bulan 3 juta itu kan kayak Betul. sini gajimu 5 juta. Ya Betul. kan? Sini saya kasih 3 juta. Tapi ini punya kamu gitu kan. Ya, ini punya kamu loh. Tapi ini main-main punya sini. kamu gitu kan. Nah itu kan nggak begitu. Bahkan kita invest di perusahaan terbuka ya sahamnya pun juga nggak fix begitu kan. Oh bro. nggak fix. Kalian cari aja. Iya. Ini daripada kamu beli sawit teman kamu tuh pakai gada gaji. Kenapa Bener. nggak beli saham TBK? Yes. Perusahaan sawit. Nah, ada punya grupnya Salim, ada grupnya Sinarmas juga di situ. Kenapa nggak yang TBK aja? Price to earningnya masih banyak yang 14-13 kok. Tapi bang, Tapi bang, sawitku 3 juta 2 sebulan. hektar. Sawitku. Lu coli aja di kebun sawitnya. Terus ada yang bilang tadi, masa saya ada yang bela di sini bro. Yang bela ini yang bikin skemanya biasanya. Iya. Sama HP-HP-nya banyak gitu. Iya. Kena skema gua kena. Dia bilang itu laba bersihnya 3 juta, dia ngurusin kebunnya kan. Lanjut ini, yang orang ini lanjut dulu. Lanjut gimana katanya? Oh ini orang sawit nih. Kayaknya orang Oke. scammer sawit banyak banget. Gak ada yang mungkin lu bisa kerjain lebih keren dibanding sawit yang TBK. Lu punya duit, emang lu ngerasa sawit adalah investasi yang bagus, ya investasi lah di seluruh perusahaan sawit yang TBK, selesai. Ada dividen ya bro. Ya. Dapat dividen, pembagian hasil benernya, laba bersihnya meningkat,
corporate governance udah puluhan tahun. Kenapa lu pilih sawit nenek moyang lu di sebelah tanah itu? Ya, sawit itu kompleks bisnisnya. Tapi kalau sekarang apakah gua akan invest di sawit ya bukan expertise gua, bro. Yes. Gue nggak akan invest kayak begitu kecuali gue di perusahaan TBK, tapi gue adalah analis dulu dari semua perusahaannya. Ya, gitu. Ini kayaknya banyak yang tanya tentang link Discord-nya invalid. Jadi emang linknya invalid. Ini coba Jos di grup media. Nah ini coba di pin baru. Jadi teman-teman yang mau dapetin ya informasi pengumuman tentang kapan ya kita mau live lagi begini. Iya betul. Ya ini lagi dirubah link Discord-nya. Plus kita juga kasih edukasi finansial ya buat teman-teman. Jadi langsung nih lagi diedit ya. Jadi nggak masuk. Misalnya tadi gini loh. Ini gue kasih analogi aja bro ya. Lu punya pendapatan let's say 5 juta lah gitu kan. PNS 5 juta. Kenapa lu mau nggak gadain itu untuk beli saham? Jawabannya itu udah salah besar. Itu aja udah ngaco. Apalagi lu cuma ditawarin buat kebun sawit di sebelah. Ya jadi ketika lu punya 5 juta, jangan sampai lu gadai. Kan sama aja, kenapa nggak lu gadai, lu beli sahamnya, sawitnya antara Sinarmas, Astra, atau Salim. Kan bisa lu beli. Cuma kan nggak begitu caranya. Lu harus ikutin tangga yang kita bikin, gitu. Ya. Tangganya udah jelas, ya. Apa, sisanya next aja kali bro ya, nanti kita suruh timnya sortir dulu ya. Ya. Gimana nih? Gimana nih, masih mau lanjut atau enggak ini? Kita masih benerin linknya dulu bro. Iya, benerin linknya dulu. Jadi ya memang agak shocking ya kita ngomong keadaannya. Ya, sangat mengkhawatirkan. Bener. Indonesia ini mengkhawatirkan dan mereka pede banget dengan tipuannya itu yang kena tipu itu. Dan mereka mengamini. Bela karena dengan segenap hatinya. Itu ya, cultist behavior ya. Iya, aneh itu. Untuk skema Ponzi apapun. Ya. Kita coba telepon ya, satu lagi yuk. Oke, ya. Lanjut. Linknya udah di baru ya. Discord GG/ternak uang. Udah yang sekarang udah beres. Itu dimatiin dulu tuh live itu, masih kedengeran. Halo? Iya, tuh. Ya namanya siapa? Perkenalkan tim, nama saya Muhammad Denis Dos Santos Junior Aveiro, biasa panggil Denis Bro Tim. Ini saudaranya Ronaldo ini. Saudara Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo Junior. Oke, nama lo siapapun itu lanjut. Biasa dipanggil Denis Bro Tim. Lanjut. Mohon maaf ya sebelumnya kalau nanti bahasanya campur medok Jawa ya. Aman. Soalnya Iki wong Jawa. Iya, ini wong Jawa. Saya tetapnya Prof Kakak dari Kota Riok. Ponorogo ya? Ya, iya. Wah, saya suka sate Jadi, Ponorogo tuh. Kapan-kapan mampir. Boleh. Tapi kamu jangan jadi reok ya nanti ya. Siap. Takut nanti saya. Jadi usia saya sekarang 24 tahun dan saat ini sedang berkesempatan menjadi PMI, pekerja migran Indonesia di Korea Selatan. Oke. Status masih tuna asmara atau jomblo nasional. Iya. Kelihatan dari suaranya. Kontrak. Kontrak saya tersisa 2 tahun lagi, Bro. Oke. Nah, di sini saya mau sedikit sharing soal keuangan. Setiap bulan saya bisa sisihkan sekitar 20 juta rupiah. Wow, gede juga. Terus ya tabungan 10 juta aman. Terus utang kosong, dana darurat aman untuk 3 bulan bentuk won. Saham Indonesia 20 juta. Terus aset properti ada tanah senilai 300 juta yang nantinya untuk rumah mungkin. Nice. Terus sejak awal 2024
dana sisian bulanan saya langsung saya alokasikan ke kripto. Sampai sekarang modalnya sudah terkumpul 500 juta rupiah dengan alokasi Bitcoin sekitar 100 juta dan sisanya altcoin. Wah, itu yang. Oke, lanjut. Nah, posisinya sekarang lagi floating loss 40%. Oke. Pertanyaannya, dengan sisa kontrak saya 2 tahun ini, saya pengen simalin penghasilan dan strategi investasi biar nanti bisa pulang dengan kondisi finansial yang kuat. Menurut Bro Tim atau Prof Kakak, apakah strategi all-in ke kripto masih bijak atau diversifikasi dan realokasi ke instrumen lain? Kira-kira begitu, Bro. Oke, lanjut Bro Kakak. Ini kayaknya mas-mas Jawa yang ini, Bro. Yang melek investasi ya. Ini mas-mas Jawa lumayan, idaman lumayan. lah ya ini. Iya. Idaman kita ngomong. Cuman yang jadi kita sayangkan tadi ini ya, kriptonya 500 juta. Gede banget. Ya. Dibandingkan aset-aset lain. Plus dia exposure-nya terlalu gede ke altcoin. Oke. Padahal kita kan selalu kasih saran ke teman-teman nih, investor kripto tuh 80% harusnya Bitcoin. Ya. Berarti Minimal harusnya ya itu kalau benernya itu harusnya minimal kita ngomong 400 jutanya itu bukan di altcoin tapi di Bitcoin. 100 jutanya yang di altcoin. Dan itulah mengapa ya akhirnya portofolio nggak bisa naik signifikan. Karena rulesnya itu tadi pertama udah nggak disepakatin dan overexpose. Padahal kalau kita ngomong, wah ini udah ada dana sisian 500 juta, ya itu tolong jangan di average down lagi masuk kripto, karena siklusnya udah mendekati akhir, ada tanah 300 juta, keep it, ya. Saran kita ya, rebalancing portofolio kriptonya untuk ke yang lebih safe, dan juga lebih low risk, daripada ya kamu ke floating gede banget dari total aset yang kamu miliki. Sama aja kamu setengah kaki kamu taruh di api nih ya. Iya. Gimana itu? Ya, makanya itu sisa 2 tahun lagi nih kira-kira yang paling bijak diarahkan kemana? Oke, kalau investasi kan kita banyak pilihan ya. Kamu cari bisa 5-7 uncorrelated asset class. Jadi aset class yang tidak berhubungan satu dengan lainnya. Contohnya, lo bisa domestic equity, saham lokal satu, saham luar negeri satu, saham India kalau lo punya aksesnya. Lo bisa beli gold di situ, lo bisa beli Bitcoin, lo bisa beli properti yang income generating, banyak sih. Lo bisa beli DIRE juga. DIRE itu kayak REITs-nya Indonesia, Real Estate Investment Trust. Di Indo namanya DIRE. Produknya banyak ya. Cari yang uncorrelated 5-7. Lo sebar di situ. Karena lo turis balik lagi. Yes. Lo bukan professional investor. Kecuali lo punya fund fokus di kripto ya silakan. Tapi kalau enggak ya jangan. Ya. Disebar. Karena lu nggak tahu apa yang akan terjadi di bawah matahari ini. Lu nggak tahu hari esok tuh akan bawa apa. Jangan so pinter, sebar. Setuju? Siap. Oke, langsung siap dia. Mantap nih. Bener. Karena kan ya harus gitu bro. Harus kita mempersiapkan yang terburuk sambil berharap yang terbaik. Jangan kebalikannya. Nanti kalau kebalikannya ya kita jatuh ke dalam delusi. Seakan-akan kita bisa kalahin market terus menerus. Padahal untuk ya investor dan juga orang biasa, kamu udah oke banget ya. Dengan kamu kan merisikokan banyak hal ya. Dengan kita ya ngomong ya. Kamu kan juga udah bekerja ya di migran luar Indonesia. Plus juga punya sisa kontrak 2 tahun. Jadi jangan sampai nih kamu malah yang aman-aman itu justru ya kamu buang dan juga kamu sia-siakan. Jadi berpikir ya untuk lebih defensif lagi dan banyak juga ya ketidakpastian di hidup ini. Jadi jangan terlalu overexpose untuk Dennis ya. Oke, siap. Siap, Bro. Ini ada yang bilang nih, ada yang nanya lagi bro ke gua. Apakah menggadai SKPNS di bank itu langkah yang salah bro? Itu bukan sangat salah gitu. Lu take away income lu. Jadi ternyata di skema ini banyak satu. Dan dua tadi ada yang bilang, iya bro di desa banyak ponzi kayak itu. Apalagi di perikanan dia bilang. Benar-benar dia ditunjukin kapalnya segala macam. Tapi di ponzi itu namanya skema ponzi teman-teman. Ya, hati-hati sekali. Kamu jangan coba gadai kamu punya gaji di bank.
Ya, karena kamu PNS dapat kepastian, bank kan enak banget. Dia resiko NPL-nya kecil. Apa kalau gitu kita bikin bank daerah aja, Bro? Yang banyak tuh. Namanya Lu ke kita gini aja. ya, tapi bank gitu. Tapi Bank. Bikin kali ya kita bank Iya. ya. Enak tuh. Bener. Sebar buat orang-orang bego kayak begitu enak banget tuh Tapi makannya. bank kemana? Tapi bank ya. Iya. Kita makanya Iya. bingung gua kayak kok ada itu? Itu kayak cuma ada di negara ini, Bro. Ya benar Kayak sih. orang ngegadai dia punya gaji masa depan ke bank tuh cuma ada kayaknya di negara ini. Itu luar biasa gobloknya itu. Itu udah nggak bisa diselamatin tuh level IQ-nya kalau udah begitu. Terus dia bela lagi investasinya, soalnya itu hidup dia gitu. Karena semua gajinya di situ. Oh iya. Makanya dia dengerinnya tersinggung. Tersinggung Apa aku dia. ketipu? Aduh. Enggak. Enggak, SHM. Terus sekarang udah di grup WA-nya udah Nah, heboh. udah tanya, ya, dia Udah udah heboh tanya, nih dia udah kayak, tanya. Bang, Bang, ini SHM-nya beneran nggak atau fotokopian? HGB-nya bang, HGB-nya bang. Beneran gak nih sertifikatnya? Tahu dicek palsu. damn. Banyak ya, skema-skema Ponzi itu banyak banget. Dari robot trading. Bener. Karena orang Indo tuh pemalas ya bro, mereka ditawarin yang begitu tergiur kan. Pemalas dan pemimpi biasanya. Pemimpi betul. Busuk ini emang ya. Jadi teman-teman jangan lupa ya untuk join di Discord-nya bro. Benar. Besok kita ada announcement yang penting, jadi jangan sampai ketinggalan karena kita nggak bisa punya cara untuk reach kalian. Setuju. Jadi masuk ke komunitas ternak uang situ, Discord-nya langsung diklik aja, tinggal accept, 2 kali tombol. Kalau lu masih malas gimana bro tuh? Klik gitu, males itu. Ya nanti kena Ponzi yang lain lagi kalau malas. Ya lu kena Ponzi lagi yang lain. Nanti nextnya kita bikin isi formulirnya Yang proper ya. yang serius gitu. Jadi isinya Bener. bakal panjang banget. Jadi lu akan capek ngisinya. Karena itu gue mau filter bener-bener gitu loh. Lu mesti ada tunjukin bukti juga deh. Nextnya. Lo harus attach file tunjukin Iya. buktinya. Yang lo mau ngomongin itu apa. Karena tadinya kita pikir yang soalnya sebelumnya lebih normal bro. Ternyata nyampe ke sini. Tapi nggak apa-apa. Ini jadi bahan edukasi. Bener. Orang bodoh tuh betapa dia akan bela kebodohannya sampai ke ujung maut. Gitu. Makin kesini makin kesana ini ya. Iya betul. Jadi Jangan ya main sana. sebenarnya oke juga karena kita kan tahu sebenarnya level audiens di mana. Iya, Dan betul. level literasi finansial di Indonesia tuh di mana. Kalau kata data kan 66% orang terliterasi finansial Iya. di Indonesia. Tapi setelah kita lihat tadi teman-teman bisa nilai deh. Cuma 2 loh yang bisa ditelepon tuh jelasin dengan benar. Iya. Sisanya kan enggak. Ini nih, Itu kan sebenarnya random sampling kan ini. Contoh ini masih ada yang bela tuh kan gak ada SK bisa dapat segini. Hasilnya kira-kira gaji itu setelah SK lunas dapat kebun enggak bukan dapat kebun dapat tai dia. Betul, dapat tai. Jadi banyak sekali yang apa ternyata PNS ini yang bodoh ini banyak sekali bro. Yang gadai semua gajinya begini. Ya takutnya atasannya loh bro biasanya yang suruh mereka. Gawat itu, luar Iya. biasa gawat. Ya. Hati-hati juga. Bahaya ya. sekali kalian teman-teman. Lu punya gaji disimpan, ikutin tangga kita ya bikin dana. Buat yang mau dengar. Yang nggak mau denger ya lu mati aja, gue nggak pernah peduli kan lu mau mati jauh nggak peduli ya. Jadi kalau udah gue ingetin terus lu nggak mau denger ya silakan mati aja nggak peduli. Bikin 10 juta dulu di rekening ya, jangan ngutang, Setuju. apalagi jangan tarik future income power lu. Karena ketidakpastian tuh nggak ada yang tahu. Lu mau nggak punya bisnis nih, lu jualan bakso nih selama setahun, tapi tiap kali habis lu pulang jualan semua uang cashnya gue rampok. Sama begitu kan. Persis itu. Tapi dikasih kertas gitu. Kasih kertas, gue tukar sama kertas terus gue bilang ini kebun lu punya lu di belakang. Ya, gawat. Ada yang bilang tapi itu lu pernah di daerah Bang Hani lu di daerah. Ya itu dia. Damn. Nggak masuk akal bro. Lu jualan bakso capek-capek dari pagi ke malam terus cashnya gue sini. Sini. Tapi bang. Tapi bang. Itu kayak tadi bro kakak bilang bener skemanya. Gue punya 10 juta gue kasih dia. Terus dia kayak nih bro 5 juta hasil sawit. 5 juta dia pakai buat bayar LC. Damn. Skemanya gitu teman-teman ya. Jadi itu aja untuk hari ini. Jangan lupa masuk Yes. Discord-nya Ternak Uang.